Namaku Rina, 26 tahun, seorang pramuniaga di sebuah toko perabotan rumah tangga. Setiap hari rutinitasku sama, pagi membuka toko, siang melayani pembeli, sore hari memeriksa stok barang. Jika pelanggan menawar, aku akan bersikap lembut. Jika pelanggan sulit, aku akan sabar. Orang bilang, berdagang itu harus pintar bergaul. Di profesi ini, kalau mudah marah, sama saja menutup rezeki sendiri. Suamiku, Budi, 27 tahun, seorang montir mobil di sebuah bengkel besar dekat jalan raya. Pagi ia berangkat lebih awal, malam pulang dengan badan berbau oli, kemejanya selalu ada noda hitam di dada. Tangannya kasar, tapi Budi adalah pria yang baik. Ia tidak suka mabuk-mabukan, dan setiap rupiah yang ia dapatkan selalu ia berikan padaku untuk diatur. Kami sudah menikah lebih dari setahun, menabung sedikit demi sedikit setiap bulan, ditambah pinjaman dari bank. Akhirnya kami bisa membeli sebuah rumah sederhana di sebuah gang. Rumahnya tidak besar, tapi itu adalah tempat kami pulang. Kami sangat menghargainya, seperti menghargai kehormatan kami sendiri. Kami belum punya anak. Bukan tidak mau, hanya ingin kondisi lebih stabil. Budi sering berkata setengah bercanda, "Tunggu aku belajar lebih banyak lagi soal mesin, bisa mendiagnosis masalah mobil yang rumit, baru berani menyambut masalah dari anak." Aku mendengarnya, tertawa, lalu merasa kasihan. Pasangan muda mana yang tidak bermimpi mendengar celoteh anak di rumah? Tapi hidup ini memang harus disesuaikan dengan kemampuan. Sore itu, langit mendung dengan cepat. Hujan turun deras, suara air yang jatuh dari atap seng terdengar seperti ketukan di pintu. Gang menjadi becek, aroma tanah basah bercampur dengan sisa panas siang hari. Aku mengenakan jas hujan, menenteng kantong belanjaan setelah mampir ke pasar membeli daging, telur dan seikat kangkung. Rencanaku malam ini membuat semur daging dan tumis kangkung agar perut hangat. Bagiku, makan malam di rumah terkadang adalah tali yang paling kuat untuk mendekatkan satu sama lain. Begitu membuka pintu, aku merasa aneh. Rumah gelap. Biasanya Budi pulang lebih dulu dan menyalakan lampu ruang tamu agar aku masuk sudah terang. Hari ini sunyi senyap, hanya terdengar suara kipas angin di langit-langit. "Mas Budi," panggilku. Tidak ada jawaban, jantungku tiba-tiba berdebar. Aku menyalakan lampu dan tertegun. Budi duduk di sofa tua, matanya menatap kosong. Di depannya, asbak penuh dengan puntung rokok, padahal Budi sudah berhenti merokok hampir 2 tahun. Aku meletakkan belanjaan, mendekat, dan menyentuh tangannya. Dingin. Rasanya seperti ia baru saja disiram sember air es. "Kamu kenapa? Ada apa?" tanyaku. Berusaha tetap tenang, berusaha menjadi istri yang pengertian. Suara Budi serak. "Bapak telepon dari kampung." Mendengar kata dari kampung, hatiku tiba-tiba terasa berat. Keluarga suamiku berasal dari Jawa Tengah, menganut adat patriarki yang kental. Ayah mertuaku, Pak Suryo, bicaranya seperti perintah. Ibu mertuaku, Bu Lastri, di permukaan terlihat lembut, tapi jika sudah menyangkut status, bisa setajam pisau. Aku menjadi menantu belum lama, tapi sudah cukup mengerti bahwa menjadi menantu terkadang seperti memasuki sebuah arena di mana aturannya sudah ditetapkan. Lebaran kemarin, aku masih ingat dengan jelas. Setelah selesai menyiapkan hidangan untuk selamatan, Bu Lastri memanggilku ke dapur belakang. "Rin, tolong cuci piring ya." Perempuan itu harus cekatan. Aku mencuci piring dari siang hingga sore, tanganku keriput karena air dingin. Sementara itu, Dika, adik iparku yang berusia 24 tahun, si bungsu kesayangan, berbaring santai di kursi sambil bermain ponsel dan tertawa. Aku mencoba memberi saran dengan lembut, "Dika, bantu Mbak sebentar biar cepat selesai." Bu Lastri melirikku, "Dia anak laki-laki. Urusan dapur itu urusan perempuan." Mendengarnya, aku merasa tercekat, hanya bisa menelannya dalam diam. Dika berperawakan tinggi, mulutnya manis, tapi lebih suka bermain daripada bekerja. Beberapa kali aku pulang kampung, Dika selalu bangun siang, selesai makan langsung bermain ponsel, malamnya pergi entah kemana. Jika ditanya, ia hanya tertawa. "Ada urusan, Mbak." "Urusan apa tapi selalu kekurangan uang?" Pernah suatu kali Dika pulang larut malam, matanya merah, bau alkohol tercium, tapi masih cukup sadar untuk meminta uang pada ibunya. Bu Lastri langsung membuka dompet dan memberikannya. Sambil berkata, "Kasihan, mungkin lagi butuh." Aku yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba merasa seperti orang asing, meskipun aku adalah istri dari putra sulungnya. Aku duduk di samping suamiku. "Bapak telepon, ada apa?" Budi menelan ludah, menatap layar ponselnya yang penuh dengan panggilan tak terjawab. Ia berkata seolah terpaksa, "Bapak bilang, Bapak, Ibu, dan Dika akan pindah ke Jakarta, tinggal di sini, selamanya." Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Tinggal selamanya. Apa artinya itu?
Kalau bukan menganggap rumah kami sebagai tempat persinggahan terakhir, aku tidak berteriak, hanya tertawa sinis. Aku teringat dapur kami yang sempit, kamar tidur yang hanya cukup untuk satu ranjang dan satu lemari, teringat bulan-bulan di mana aku berdiri melayani pembeli, kaki pegal tapi tetap berhemat. Kamu sudah tanya alasannya? Tanyaku. Budi menggeleng. Bapak bilang, nanti dibicarakan kalau sudah sampai. Aku menatap Budi. Aku tahu ia bukan orang jahat, hanya saja ia terikat oleh status anak sulung sejak kecil. Tapi di dunia ini, satu orang tidak bisa menanggung semuanya. Jika suami dan istri menarik ke arah yang berbeda, cepat atau lambat pasti akan putus. Tepat saat itu, ponsel Budi berdering. Bapak, Budi menatapku, tatapannya campuran antara meminta izin dan ketakutan. Aku mengangguk pelan. Ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Ia mengangkat telepon. Suara Pak Suryo terdengar lantang dari pengeras suara, seolah sedang bicara di tengah balai desa. Kamu siapkan kamar yang besar untuk Bapak dan Ibu. Malam ini kami berangkat. Nanti kalau sudah sampai terminal, jemput. Kuberitahu dari sekarang, jangan banyak alasan. Sudah sewajarnya orang tua tinggal di rumah anak sulung. Aku meremas ujung bajuku, kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Di kepalaku muncul sebuah kalimat getir, sewajarnya bagi mereka, tapi bagiku ini adalah kehilangan rumah. Budi mematikan telepon, diam. Aku melihat asbak, melihat kantong belanjaan yang masih basah karena hujan. Tiba-tiba aroma semur daging yang baru kubeli menjadi hambar. Di dalam rumah kecil ini, hujan sudah reda, tapi sesuatu yang lain sedang menumpuk, pekat dan dingin seperti tangan suamiku tadi. Aku tidak ingat berapa lama aku berdiri di dapur. Daging, telur, dan kangkung masih terbungkus di dalam kantong, air hujan menetes ke lantai. Biasanya, begitu pulang, aku akan langsung bergerak cepat, memasak sambil bercerita tentang toko, tentang pelanggan ini dan itu. Hari ini, kepalaku terasa seperti disumpal kapas, berdengung tapi kosong. Budi masih duduk diam di sofa, kedua sikunya menopang lutut, wajahnya tertunduk. Aku melihatnya, antara marah dan kasihan. Marah karena ia lagi-lagi membiarkan orang tuanya memutuskan segalanya. Kasihan karena aku tahu ia tertekan oleh statusnya sebagai anak sulung sejak kecil. Aku meletakkan kantong belanjaan, menuang 2 gelas air. Gelas untuknya kuletakkan di dekat tangannya, seolah mengingatkan, aku ada di sini, tapi aku tidak bisa menanggung beban ini untukmu seumur hidup. Jelaskan padaku dengan rinci, kataku pelan, tidak meninggikan suara. Bapak bilang akan tinggal selamanya, tidak mungkin tanpa alasan. Ada apa? Ada hubungannya dengan Dika, kan? Budi mengangkat kepala, matanya merah. Entah karena asap rokok atau karena rasa malu. Ia menghela napas panjang, seolah menyeret seluruh beban dari kampung bersamanya. Iya, ada hubungannya dengan Dika. Aku bersandar di kursi, merasakan jantungku berdebar kencang. Ada hal-hal yang meskipun sudah kita duga, tetap terasa sakit saat dikonfirmasi. Karena saat itu, ia menjadi kenyataan, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Budi melanjutkan, suaranya pelan. Dika terlibat judi. Awalnya sabung ayam, lalu merambah ke aplikasi online. Semakin lama semakin besar. Dia kalah, lalu pinjam ke rentenir. Bapak dan ibu tidak tahu, sampai penagih utang datang ke rumah. Aku mengerutkan kening. Penagih utang sampai datang ke rumah di kampung? Iya, Budi mengangguk. Mereka datang menagih, berdiri di depan gerbang, berteriak-teriak sampai semua tetangga dengar. Bapak panik sekali, aku menahan napas. Di kampung, gosip menyebar dengan cepat. Menjaga nama baik itu lebih penting daripada apapun. Bagi orang seperti Pak Suryo, kehormatan adalah segalanya. Budi mengusap wajahnya. Bapak bilang tidak ada cara lain. Bapak dan ibu sudah menjual rumah peninggalan. Aku bangkit berdiri seperti tersengat listrik. Menjual rumah peninggalan? Rumah keluarga? Budi mengangguk. Bapak bilang itu untuk menyelamatkan kehormatan. Rumah itu peninggalan leluhur. Tapi kalau tidak dijual, penagih utang akan terus membuat keributan. Nanti seluruh kerabat akan memaki, seluruh keluarga malu. Aku berdiri membeku. Rumah keluarga di kampung bukan sekadar bangunan. Itu adalah tempat acara selamatan, tempat berdoa, tempat anak cucu berkumpul. Menjualnya sama saja seperti memotong sebagian akar, dan akar itu dipotong karena judi. Aku tertawa sinis, sudah dijual, utangnya lunas. Budi menggeleng, matanya menatap lantai. Belum, uang hasil penjualan hanya cukup untuk sebagian. Masih kurang sekitar 780 juta. Aku mendengar dengan jelas setiap kata. 780 juta? Iya, kata Budi, seolah menelan setiap angka. Bapak bilang masih kurang 780 juta. Bapak bilang, sebagai anak sulung, aku harus menanggungnya. Anak harus menanggung beban orang tua.
begitu kata Bapak. Aku terduduk lemas di kursi, bukan karena jumlah uangnya, tapi karena logika mereka. Jika kalah judi, orang tua menjual rumah peninggalan, masih kurang, lalu menuntut kami menanggung sisanya, dan sekalian pindah ke sini untuk tinggal bersama agar bisa mengawasi. Aku menatap suamiku. Kamu mau? Aku tahu, gajinya sebagai montir memang cukup, tapi tidak mungkin bisa mengeluarkan 780 juta begitu saja. Gajiku sebagai pramuniaga juga hanya cukup untuk membantu biaya hidup, membayar cicilan rumah, dan menabung sedikit. Jika tiba-tiba harus menanggung 780 juta, sama saja seperti rumah yang belum sempat hangat sudah harus bersiap terbakar. Aku bertanya langsung, Bapak bilang pindah ke sini untuk apa? Tinggal bersama agar bisa memaksamu membayar? Budi mengangguk pelan. Bapak bilang, pindah ke sini biar bisa dicari solusinya. Aku sudah tahu. Solusi macam apa? Disinilah mereka bisa mengendalikanmu. Aku menggigit bibir. Rumah anak sulung mereka gunakan sebagai jimat. Mereka lupa, rumah ini adalah hasil keringat kami berdua, adalah pinjaman bank yang setiap bulan harus kami bayar tepat waktu. Mereka hanya melihat rumah ini sebagai sebuah kantong, dan putra sulung mereka sebagai tangan yang memegang kantong itu. Aku bangkit, berjalan ke jendela. Hujan sudah reda, air menetes dari rambatan bunga. Dari gang terdengar suara motor lewat, suara orang memanggil untuk mematikan kompor. Kehidupan normal masih terus berjalan. Sementara di dalam rumahku, badai sudah datang melalui sebuah panggilan telepon. Aku berbalik, Mas Budi, aku mau tanya jujur. Bapak, Ibu, dan Dika pindah ke sini, itu artinya mereka akan tinggal bersama kita. Dan tinggal bersama berarti akan ada masalah kamar besar, kamar kecil, masalah makan, masalah siapa benar siapa salah, dan terutama, masalah uang. Apa kamu sudah memikirkannya? Budi berkata seolah membela diri. Aku sudah memikirkannya, tapi aku tidak tahu harus bilang apa pada Bapak. Hatiku mencelos. Pria berusia 27 tahun, tangannya bisa memperbaiki mesin mobil untuk banyak orang, tapi tidak berdaya di hadapan satu kalimat dari ayahnya. Ponsel Budi berdering lagi. Bapak, Budi belum sempat menekan, aku sudah berkata, sini, biar aku yang bicara. Budi terkejut, menatapku ragu. Aku tidak merebutnya, aku hanya menatap lurus ke matanya. Di mataku saat itu tidak ada air mata, hanya ada sebuah batasan. Akhirnya, Budi menekan tombol pengeras suara. Suara Pak Suryo terdengar lebih mendesak. Budi, sudah kubilang, malam ini kami berangkat. Siapkan kamar yang paling besar untuk Bapak dan Ibu. Dika bisa tidur di ruang kerja. Kalian berdua, sementara tidur di luar saja. Anak muda harus berkorban, orang tua butuh ketenangan. Aku mendengarnya dan tenggorokanku terasa panas. Anak muda harus berkorban. Terdengar seperti nasihat, padahal sebenarnya alasan untuk merebut tempat. Aku menarik napas dalam-dalam, tetap menjaga nada sopan. Permisi, Pak, di seberang sana hening sejenak. Mungkin beliau tidak menyangka aku berani menyela. Aku melanjutkan, setiap katanya jelas. Bapak mau datang, kami senang. Tapi rumah kami kecil. Kamar tidur adalah kamar kami berdua. Kalau Bapak dan Ibu datang, kami akan siapkan tempat tidur sementara, tapi tidak bisa bertukar kamar. Suara Pak Suryo langsung berubah. Kamu bilang apa? Menantu baru sudah berani meninggikan suara? Sudah kubilang, ini rumah anak sulung. Aku datang untuk tinggal. Kenapa harus minta izin? Aku menjaga ketenangan, tapi jantungku berdebar seperti jenderang. Bukan meninggikan suara, Pak. Saya hanya bicara soal penataan agar rumah tetap tenang. Beliau membentak. Rumah tenang itu kalau kamu tahu diri. Jangan pasang muka masam. Aku datang, masa harus diajari menantu? Rumah itu ada andil anakku juga, jangan berlagak seperti pemilik tunggal. Mendengar itu, tanganku terkepal. Aku tidak mau berdebat lewat telepon, tapi aku juga tidak bisa menunduk seperti biasanya. Aku berkata singkat, baik, Pak, saya sudah dengar. Lalu aku menatap Budi, memberinya isyarat untuk mematikan telepon. Budi tampak canggung, tapi tetap melakukannya. Telepon mati, sunyi. Aku bisa mendengar detak jam dinding, mendengar juga napasku sendiri. Aku menoleh ke suamiku, suaraku rendah tapi tajam. Kamu sudah dengar? Mereka datang bukan untuk mencari solusi. Mereka datang untuk mengambil alih. Dan pengambil alihan pertama adalah dengan mengusir kita dari kamar kita sendiri. Budi terduduk lemas, kedua tangannya memegang kepala. Ia tidak membantah, keheningannya saat itu seperti sebuah pengakuan bahwa ia juga takut. Aku perlahan mengambil kantong belanjaan, meletakkannya di dapur. Tanganku masih bergerak seperti biasa, tapi hatiku sudah berbeda. Aku sadar satu hal, mengalah hanya berhasil pada orang yang tahu diri. Pada orang yang menganggap kesabaran kita sebagai kewajiban, mengalah hanya akan membuat mereka semakin melunjak. Aku menatap Budi,
mengucapkan satu kalimat tidak keras tapi cukup untuk ia dengar. Mas Budi, ini bukan lagi soal 780 juta. Ini soal mereka menganggap rumah kita sebagai pelampung, dan pelampung itu akan mereka pegang sampai tenggelam. Selesai berkata, aku kembali ke dapur, menyalakan kompor. Api biru menyala, panci semur mulai mendidih. Terdengar seperti sebuah peringatan. Makan malam harus tetap dimasak karena manusia harus tetap hidup. Tapi sejak saat itu, aku sadar bagaimana cara hidup itulah yang terpenting. Panci semur daging mendidih, aroma karamel dari kecap manis tercium wangi. Seharusnya itu membuat hati terasa hangat. Tapi malam itu, dapur kecilku terasa dingin seperti ada angin yang menyusup. Aku mengaduk perlahan, memasukkan telur, menambahkan sedikit santan, lalu kembali menatap suamiku. Budi masih duduk di sofa, matanya terpaku pada lantai, kedua bahunya terkulai. Aku tidak mau mengubah makan malam menjadi pengadilan, tapi jika aku terus diam, aku takut besok saat mertuaku melangkah masuk, akulah yang akan diusir dari rumahku sendiri sambil tetap harus tersenyum sopan. Mas, mau makan? Tanyaku, sebagai alasan untuk menariknya kembali ke kenyataan. Budi menggeleng, kamu makan saja. Aku tidak bisa menelan apa-apa. Aku meletakkan sendok, tidak memaksa. Terkadang, memaksa makan hanya akan membuat orang semakin tersedak. Aku duduk di hadapannya, bicara langsung. Mas Budi, kita harus bicara sekali lagi biar jelas. Aku tidak melarang Bapak dan Ibu datang, tapi aku tidak akan menerima pertukaran kamar, juga tidak akan menerima Dika tidur di ruang kerja seolah ini hotel. Rumah kita kecil, sedikit saja bergeser sudah saling bersenggolan. Tinggal bersama seperti itu, cepat atau lambat pasti akan meledak. Budi mengangkat kepala. Di matanya ada kelelahan seorang yang terjepit di antara dua gelombang. Aku tahu, tapi Bapak itu emosian. Kalau beliau datang ke sini dan melihatmu bicara seperti itu, beliau akan semakin membencimu. Aku tersenyum sinis. Dibenci atau disayang, bukan tergantung pada aku bicara benar atau salah. Beliau membenciku karena beliau terbiasa memerintah, dan siapapun yang tidak patuh dianggap kurang ajar. Budi tidak menjawab. Ia mengangkat ponselnya lalu meletakkannya lagi, seperti orang yang takut melihat nama Bapak muncul. Tepat saat itu, ponselku berdering. Manajer toko mengirim pesan jadwal untuk besok. Aku membalas beberapa kata lalu mematikannya. Hari biasa lainnya akan datang, tapi aku tahu, rumahku tidak akan lagi biasa. Belum sempat bangkit dari kursi, ponsel Budi bergetar lagi. Kali ini bukan Bapak, tapi Ibu mertua, Bu Lastri. Budi menatapku, aku mengangguk. Apapun yang terjadi, harus dihadapi. Budi mengangkat telepon, pengeras suara dinyalakan pelan. Suara Bu Lastri lebih lembut dari Pak Suryo, tapi kelembutan itu seperti selendang sutra yang dililitkan di leher. Terlihat ringan, tapi jika ditarik bisa mencekik. Budi, kamu dan Rina siapkan tempat ya untuk Bapak dan Ibu. Bapakmu memang wataknya begitu, jangan dibuat marah. Bapak dan Ibu sudah tua. Datang ke sana juga karena terpaksa. Anak yang berbakti itu baru akan dapat berkah. Aku mendengar kata berkah, di dalam hati muncul sebuah kalimat, berkah atau bencana tergantung pada bagaimana cara orang bersikap, tapi aku tidak menyela. Kubiarkan Budi menjawab. Budi berkata pelan, iya Bu, Budi tahu. Bu Lastri melanjutkan, nadanya seperti menasihati. Rina itu masih muda, belum mengerti. Kamu bicara pelan-pelan padanya. Perempuan jadi menantu kalau terlalu keras, rumah tidak akan tenang. Bapak dan Ibu datang, kalian berdua mengalah sedikit. Serahkan kamar pada kami. Di kampung juga begitu. Aku tidak tahan lagi. Aku mendekat dan bicara dengan jelas. Permisi, Bu. Saya mengerti Bapak dan Ibu sudah sepuh dan butuh istirahat. Tapi kamar tidur adalah privasi kami suami istri. Kalau Bapak dan Ibu datang, saya akan siapkan kasur di ruang tamu, saya akan layani dengan baik. Di seberang sana hening sejenak, lalu nada suara Bu Lastri berubah, tidak lagi lembut. Rina, kamu bicara begitu artinya kamu mau Bapak dan Ibumu tidur di luar? Aku menjawab dengan tenang. Bukan begitu Bu. Rumah kami kecil, saya hanya mengatur agar sesuai. Bu Lastri mendengus. Anak perempuan kalau di rumah orang tuanya memang terbiasa manja. Kalau sudah jadi menantu, harus tahu, orang tua datang itu tamu atau keluarga. Kalau keluarga, ya harus diutamakan. Jangan sampai bapakmu marah nanti kamu yang kena getahnya. Aku menatap Budi, melihatnya ingin bicara tapi ragu. Aku tahu, jika aku tidak bicara, ia akan mundur. Dan jika ia mundur, mereka akan maju. Aku tetap menjaga nada sopan. Iya, Bu, saya tidak mau kena getahnya. Tapi saya juga berharap Bapak dan Ibu menghormati rumah kami. Saya bekerja seharian, Mas Budi juga lelah. Kami butuh tempat istirahat. Kalau bertukar kamar, semua ritme hidup kami akan berantakan. Bu Lastri menghela napas,
berkata seolah mengambil keputusan. Sudahlah, bapakmu sudah memutuskan begitu. Malam ini kami berangkat, kamu jangan bicara lagi. Banyak bicara, bapakmu akan semakin membencimu. Lalu beliau menutup telepon. Menutupnya dengan cepat dan tegas, seperti cara orang memberi perintah. Aku meletakkan tangan di meja, berkata pada diri sendiri untuk tetap tenang. Tapi di dalam perutku terasa seperti ada batu. Perasaan direndahkan bukan hanya karena soal kamar, tapi karena cara mereka bicara. Seolah aku ini penyewa, dan mereka adalah pemiliknya. Budi menatapku, suaranya serak. Jangan marah sama ibu ya. Ibu juga tertekan oleh bapak. Aku menjawab, aku tidak marah pada siapa-siapa secara personal. Aku marah pada cara seluruh keluargamu menganggap merebut kamar itu hal yang wajar. Coba kamu pikir, besok kalau kita punya anak, mereka datang, mereka juga akan menyuruh kita menyerahkan kamar. Jadi hidup kita akan terus mengalah sampai kapan? Budi menunduk. Aku tahu aku menyentuh titik paling sakitnya. Aku bangkit membereskan piring. Setiap denting piring terdengar begitu jelas. Bukan karena rumah sunyi, tapi karena hati sedang tegang. Selesai beres-beres, aku mengambil buku catatan pengeluaranku, meletakkannya di meja. Ini adalah kebiasaanku. Setiap bulan aku mencatat cicilan rumah, listrik, air, dan biaya makan, lalu membaginya. Berkat itu, kami sebagai pasangan muda bisa bertahan. Aku membukanya, menunjuk baris cicilan. Lihat ini. Setiap bulan kita bayar tepat waktu. Rumah ini adalah utang bank, adalah keringat kita berdua. Bapak dan ibumu datang, mereka menyuruh kita menyerahkan kamar. Lalu apalagi yang akan mereka minta? Meminta uang untuk membayar utang Dika? 780 juta itu bukan jumlah kecil. Budi terkejut, Bapak belum bicara soal uang. Beliau baru bilang mau datang tinggal. Aku menatapnya lurus. Belum bicara bukan berarti tidak berpikir. Mereka datang untuk tinggal selamanya, itu artinya semua yang ada di rumah ini akan mereka kendalikan. Dan begitu bisa mengendalikan tempat tinggal, secara otomatis mereka akan mengendalikan uang. Aku tidak bodoh. Budi duduk diam. Tiba-tiba ponselnya berdering terus-menerus. Kali ini Bapak, Pak Suryo. Budi menatapku seperti meminta pendapat. Aku tidak melarangnya. Aku hanya berkata, angkat. Tapi nyalakan pengeras suaranya. Aku mau tahu dengan jelas. Budi menekan tombol, suara Pak Suryo meledak seperti guntur. Budi, kuberitahu kau ya. Malam ini kami datang. Aku tidak mau berdebat. Siapkan kamar besar, kalian berdua tidur di luar. Aku sudah tua. Tidak bisa tidur di sofa. Aku datang ke kota untuk tinggal di rumah anakku, kenapa aku harus menderita? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu jika aku bicara, beliau akan marah. Tapi jika aku tidak bicara, beliau akan semakin melunjak. Aku menyela. Suaraku tidak tinggi. Permisi, Pak. Saya mohon izin bicara satu kalimat. Rumah ini atas nama kami berdua dan masih dalam cicilan bank. Bapak dan Ibu datang, kami akan siapkan tempat tidur yang layak, tapi tidak bisa bertukar kamar. Pak Suryo membentak, kamu diam. Aku sedang bicara dengan anakku. Menantu jangan ikut campur mengajari orang tua. Di rumahku, aku yang berkuasa. Aku berdiri membeku. Bentakan itu bukan hanya masuk ke telinga, tapi menghantam wajah dan harga diriku. Budi panik. Bapak, Rina hanya khawatir. Pak Suryo semakin marah. Khawatir apa? Dia itu masih muda, sok pintar. Kuberitahu kau, malam ini kami sampai, aku tidak mau mendengar bantahan. Siapkan kamar besar, kalian berdua tidur di luar. Dan soal 780 juta itu, siapkan dulu sebagian. Setidaknya berikan aku 200 juta untuk membayar utang yang paling mendesak. Aku mendengar dengan jelas setiap kata. 200 juta. Jatuh seperti tutup panci yang menghantam kepala kami. Aku menoleh ke Budi. Wajahnya pucat pasi. Aku tertawa sinis. Tapi kali ini bukan lagi tawa pasrah. Ini seperti sebuah kesadaran. Jadi bukan mencari solusi, tapi meminta uang. Aku berkata, masih dengan sopan tapi dingin. Permisi Pak, saya ulangi lagi biar jelas. Bapak ingin kami memberikan 200 juta di awal, lalu Bapak dan Ibu tinggal selamanya di rumah kami, sisanya dibicarakan kemudian. Begitu Pak? Pak Suryo menggeram. Benar, apa yang sulit dimengerti? Anak tidak mengurus orang tua, lalu mau mengurus siapa? Aku menatap lurus ke ruang kosong di hadapanku, suaraku datar seperti membaca buku. Iya Pak, anak mengurus orang tua itu benar. Tapi mengurus bukan berarti membiarkan satu orang terus berbuat salah lalu seluruh keluarga menanggungnya. Dika sudah 24 tahun, sehat. Saya mohon izin bicara terus terang, jika terus dilindungi, nanti utangnya bisa lebih dari 780 juta. Pak Suryo membentak lagi. Jangan bawa-bawa Dika. Dia anakku.
Aku yang mendidiknya. Kamu itu hanya menantu. Menantu itu harus tahu diri. Jangan keras kepala nanti rumah tangga hancur. Ancaman rumah tangga hancur itu membuatku berpikir getir. Rumah tangga bisa hancur karena banyak hal, tapi jelas bukan karena aku ingin menjaga batasan. Rumah tangga hancur karena ada orang yang menganggap keringat kami sebagai dompet bersama. Aku menarik napas dalam-dalam. Iya Pak, saya mengerti. Saya tidak mau rumah tangga hancur, tapi saya juga tidak mau rumah kami menjadi tempat utang berdatangan. Pak Suryo tertawa dingin. Bagus sekali bicaramu. Nanti kalau aku sudah sampai, kita lihat apa kamu masih bisa bicara seperti itu. Lalu beliau menutup telepon. Suara tut-tut yang panjang seperti seutas tali yang menegang. Seluruh ruangan sunyi senyap. Aku mendengar detak jantungku, mendengar juga Budi yang menelan ludah. Ia menatapku, matanya memohon sekaligus takut. Rin, Bapak sedang emosi. Jangan dimasukkan ke hati ya. Aku menoleh padanya. Kali ini aku tidak menyalahkan, tidak juga berdebat. Aku hanya bertanya satu kalimat singkat. Kamu dengar apa yang beliau katakan? Budi tergagap. Dengar. Beliau tidak bertanya kita punya berapa, kataku pelan. Beliau hanya bilang, berikan aku 200 juta. Kamu lihat, kan? Di kepalanya, uang kita adalah sesuatu yang bisa diperintahkan. Budi menunduk, mengusap matanya seolah ingin menghapus pemandangan barusan. Aku melihat di dalam dirinya ada sebuah kepasrahan yang menyedihkan. Ponsel berdering lagi. Kali ini ibu mertua. Budi belum sempat menekan, Bu Lastri sudah menelepon bertubi-tubi. Budi mengangkatnya, masih dengan pengeras suara, seperti kebiasaan yang terpaksa. Suara Bu Lastri terdengar terengah-engah. Rin, jangan buat bapakmu marah. Bapakmu bicara begitu juga karena khawatir soal uang nanti bisa diatur. Kalian biarkan saja bapak dan ibu tinggal beberapa hari biar tenang, mengalah sedikit Rin. Mengalah itu membawa berkah. Aku tertawa, tapi bukan tawa bahagia. Aku menjawab, iya, Bu, saya juga mau berkah, tapi berkah itu harus ada batasnya. Mengalah agar orang lain mengerti itu beda dengan mengalah agar orang lain bisa menindas kita. Bu Lastri terdiam, lalu suaranya menjadi masam. Kamu bicara begitu artinya kamu merendahkan mertuamu. Aku berkata dengan sangat jelas. Tidak, Bu, saya menghormati Bapak dan Ibu, tapi saya juga harus menghormati rumah kami, menghormati hasil kerja keras kami. Kalau Bapak dan Ibu datang, saya akan siapkan makan dan tempat tidur yang layak. Tapi saya tidak akan bertukar kamar, dan saya tidak punya 200 juta untuk diberikan sekarang seperti permintaan Bapak. Bu Lastri diam beberapa detik, lalu suaranya kembali melembut, tapi tajam. Rin, perempuan yang pintar itu perempuan yang tahu kapan harus mundur. Jangan sampai Budi terjepit di tengah. Aku melihat Budi. Benar, ia sedang terjepit. Tapi aku tidak bisa, karena ia terjepit, lalu menjadikan diriku sebagai alasnya. Iya Bu, justru karena saya kasihan pada Mas Budi makanya saya bicara terus terang. Kalau tidak, besok-besok ia akan lebih terjepit lagi. Bu Lastri menghela napas, lalu menutup telepon. Lagi-lagi, penutupan yang seperti stempel. Aku bangkit. Tidak bicara lagi. Aku masuk ke kamar tidur, membuka laci paling bawah, mengeluarkan map berisi surat-surat rumah, kontrak pinjaman bank, buku catatan pengeluaran, dan KTP. Aku tidak melakukannya dengan panik. Aku hanya menyusunnya dengan rapi, seperti orang yang sedang menata kembali hidupnya. Budi melihatnya, suaranya serak. Kamu mau apa? Aku menjawab dengan tenang yang aneh. Aku hanya ingin tahu, jika terdesak, apa yang masih kita punya. Aku kembali menatapnya, mengucapkan satu kalimat yang aku sendiri merasa dingin. Mas Budi, mereka sudah menganggap rumah kita sebagai dermaga, menganggap uang kita sebagai sesuatu yang harus diberikan. Kalau kita tidak sadar, kita akan menjadi tangga untuk mereka naiki. Setelah selesai, mereka bahkan akan menendang kita ke bawah. Budi duduk membeku. Aku tidak bicara lagi. Aku hanya memasukkan semua berkas ke dalam sebuah tas, meletakkannya di dekat pintu kamar. Malam itu, di dalam rumah kecil kami, bau rokok sudah memudar. Tapi ada sesuatu yang memudar lebih cepat. Rasa hormatku pada orang-orang yang selalu menggunakan nama keluarga untuk menekan kehidupan kami. Aku tidak melempar tas berisi dokumen itu ke wajah suamiku, tidak juga membuat keributan agar tetangga dengar. Aku hanya menarik sebuah kursi plastik, meletakkan tas itu di samping kakiku, seperti meletakkan sebuah batu penahan di depan pintu. Mas Budi, panggilku pelan. Kita selesaikan pembicaraan ini malam ini juga. Budi duduk di sofa, kedua tangannya saling bertaut, ujung-ujung jarinya masih ada noda oli yang belum bersih. Ia melihat tas itu, lalu melihatku, matanya sedikit panik. Kamu benar-benar mau memperbesar masalah ini? Aku menggeleng. Aku mau memperjelas masalah. Besar atau kecilnya tergantung mereka.
Kita hanya sedang menyelamatkan diri. Budi diam. Aku tahu ia teringat ancaman ayahnya. Aku akan memutuskan hubungan denganmu, seperti seutas tali di lehernya. Aku membuka tas, tapi tidak langsung mengeluarkan surat rumah. Aku mengeluarkan buku catatan pengeluaran lebih dulu, membukanya ke halaman bulan ini. Lihat ini, cicilan rumah, listrik, air, biaya makan, semuanya kita hitung pas. Kamu bekerja di bengkel? Setiap hari di bawah mobil, punggungmu pegal. Aku berdiri di toko, pelanggan marah pun harus tetap tersenyum. Kita berhemat demi rumah ini. Bapakmu bilang, berikan aku 200 juta. Apa itu terdengar seperti meminta? Atau seperti memerintah? Budi mengatupkan bibirnya. Seperti memerintah. Kalau begitu, masalahnya bukan di 200 juta. Kataku pelan. Masalahnya ada di kekuasaan. Mereka melangkah masuk ke rumah kita dengan posisi sebagai penguasa. Dan sekali sudah menjadi penguasa, mereka tidak akan berhenti di satu kali. Budi mengangkat kepala, suaranya lemah. Tapi bapak dan ibu juga sedang terdesak. Jika berbuat salah, mereka sudah tua. Kalau kita tidak membantu, orang akan bilang aku anak durhaka. Aku mengangguk pelan, mengakui separuh kebenaran itu. Membantu, tentu. Tapi membantu dengan cara apa? Kamu mau membantu agar orang tuamu tidak menderita? Atau membantu agar Dika punya alasan untuk berbuat salah lagi? Budi mengerjapkan mata. Aku tahu pertanyaanku tepat sasaran. Aku melanjutkan. Coba pikir. Dika berutang 780 juta. Orang tuamu menjual rumah peninggalan pun tidak cukup. Jadi uangnya lari kemana? Bunga rentenir, bunga berbunga, atau Dika masih terus berjudi? Kalau kita tidak menghentikannya, besok-besok bukan lagi 780 juta. Bisa jadi 1 miliar, 2 miliar. Saat itu, kamu mau menanggungnya dengan apa? Budi mengusap wajahnya, suaranya serak. Aku juga takut. Tapi bapak dan ibu sudah mau datang. Bagaimana cara menolaknya? Aku menatapnya lurus. Aku tidak bilang menolak. Aku bilang tidak membiarkan mereka menempel. Menempel itu artinya tinggal selamanya, merebut kamar, menguasai dapur, menguasai dompet. Coba bayangkan, pagi aku berangkat kerja. Ibumu di rumah membuka lemari, membuka laci, bertanya uang disimpan di mana, bertanya menantunya bulan ini dapat bonus berapa. Aku bisa tahan sehari, 2 hari. Tapi kalau sebulan, Budi terdiam. Ia tahu sifat ibunya. Bu Lastri tidak akan memaki secara langsung, tapi ia punya 1000 cara untuk membuat orang lain sesak napas. Aku melanjutkan. Suaraku tetap datar tapi lebih tajam. Yang paling kutakutkan adalah mereka membawa utang itu sampai ke sini. Kalau penagih utang datang ke gang ini, berdiri di depan pintu berteriak-teriak, menyiram cat, tetangga akan memandang kita dengan cara yang berbeda. Kamu bekerja di bengkel, orang-orang dengar gosip keluargamu berutang. Apa mereka masih berani mempercayakan mobilnya padamu? Aku berjualan di toko. Apa manajer masih berani membiarkanku memegang kasir? Budi terkejut. Kamu benar juga. Benar. Aku mengangguk. Bukan aku yang sulit. Kita harus menjaga nama baik kita. Kehormatan kita adalah modal kita. Budi menunduk, lalu mengucapkan satu kalimat yang sangat jujur. Tapi aku anak sulung. Aku tidak memotongnya. Kubiarkan ia bicara, baru kemudian ku jawab. Anak sulung punya tanggung jawab, tapi tanggung jawab bukan berarti pengorbanan. Kamu berbakti. Aku tidak melarang. Kamu mau mengirim uang untuk orang tuamu setiap bulan, aku bahkan mendukung. Tapi kamu tidak boleh membiarkan mereka pindah ke sini seolah ini rumah mereka. Budi membeku. Aku melihat tangannya terkepal, urat-uratnya menonjol. Jelas sekali di dalam dirinya sedang terjadi pertarungan. Aku menarik tas itu lebih dekat, mengeluarkan kontrak pinjaman bank, meletakkannya di meja. Rumah ini atas nama kita berdua. Jika suatu hari mereka membuat keributan, bank menelepon kita, reputasi kita hancur, siapa yang akan menanggungnya? Apa orang tuamu akan menanggungnya untuk kita? Atau mereka akan bilang itu urusan kalian? Budi menghela napas, matanya memerah. Kamu mau bagaimana? Aku langsung menjawab, tanpa berbelit-belit. Aku mau kamu memilih. 1. Kita tegakkan batasan, bicara terus terang mulai sekarang. Orang tua boleh datang berkunjung, tapi tidak bertukar kamar, tidak ada uang tunai besar. Dika harus menyerahkan surat utang dan mencari pekerjaan. 2. Jika kamu tidak berani menegakkan batasan, kita pergi. Kata pergi baru saja keluar, ruangan seolah menjadi lebih sunyi. Budi separuh bangkit, lalu duduk lagi, suaranya panik. Pergi kemana? Rumah kita kan di sini. Aku menatapnya, tenang sampai aku sendiri terkejut. Rumah adalah tempat di mana kita bisa tidur nyenyak. Jika mereka masuk dan mengubah rumah ini menjadi medan perang, atap seng ini hanya akan menjadi tempat berteduh dari hujan. Aku tidak mau hidup dengan rasa takut setiap pagi,
takut mendengar suara kunci, takut mendengar suara perintah. Budi meremas rambutnya, suaranya tercekat. Kamu bicara seolah-olah kamu akan meninggalkanku. Aku menggeleng. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan meninggalkan situasi yang menindasku. Kalau kamu ikut denganku, kita tetap suami istri. Kalau kamu tidak ikut, aku juga tidak akan tinggal di sini untuk menjadi bayangan di rumahku sendiri. Aku bangkit, membuka lemari, mengeluarkan sebuah koper kecil. Bukan untuk mengancam. Aku membukanya, memasukkan beberapa setel pakaian, tas berisi dokumen, dan sedikit uang tunai yang selalu kusiapkan untuk keadaan darurat. Semuanya rapi, tanganku tidak gemetar. Budi menatapku, matanya bingung seperti anak kecil yang tersesat. Kamu benar-benar bersiap? Aku menjawab. Aku selalu bersiap. Orang bilang, sedia payung sebelum hujan. Aku tidak akan menunggu sampai mereka masuk ke rumah ini, menarik koperku keluar, dan menyuruhku tidur di sofa. Saat itu sudah terlambat. Budi terduduk lemas, kedua tangannya menutupi wajah. Sesaat kemudian, ia berkata sangat pelan, aku tidak pernah berpikir akan ada hari di mana aku harus melarikan diri. Aku menarik koper itu ke dekat kakiku, suaraku masih lembut tapi tidak lagi pasrah. Ini bukan melarikan diri. Ini menjaga rumah dengan cara yang berbeda. Menjaga rumah di dalam hati kita dulu, baru bisa menjaga rumah yang terbuat dari bata. Aku melihat jam. Malam sudah larut. Di luar gang, suara kendaraan sudah jarang. Di dalam ruangan, hanya ada napas kami berdua, dan sebuah koper yang tergeletak diam seperti sebuah pengingat. Mulai hari ini, setiap pilihan ada harganya. Dan aku sudah siap membayar harga itu demi menjaga kedamaian minimum dalam hidupku. Aku tidak langsung menarik koper dan pergi. Aku meletakkannya di dekat dinding, lalu duduk di lantai, bersandar pada lemari, menghela napas panjang. Dalam keheningan malam, setiap suara terdengar begitu jelas. Suara kipas angin, dengung nyamuk, dan suara Budi yang gelisah di sofa seperti orang yang tidur di atas tumpukan jarum. Budi masih menutupi wajahnya, sesaat kemudian, barulah ia melepaskan tangannya. Matanya merah. Ia tidak langsung menatapku, hanya menatap ke kegelapan di depan pintu, seolah melihat ke tempat yang sangat jauh. Rin, panggilnya pelan. Suaranya seperti tergores pasir. Aku di sini, jawabku. Aku tidak lagi ingin menang atau kalah dengan kata-kata. Aku hanya ingin tahu apa yang menjerat hatinya selama ini sampai tidak bisa dilepaskan. Budi menelan ludah. Aku minta maaf karena membiarkanmu mendengar kata-kata itu. Aku menggeleng. Minta maaf tidak akan menyelesaikan apa-apa. Aku butuh kamu jujur. Kenapa kamu begitu takut pada Bapak? Takut sampai sekali beliau membentak, kamu langsung diam. Budi diam sejenak. Lalu tiba-tiba berkata, aku akan ceritakan sesuatu yang belum pernah kuceritakan pada siapapun. Aku menatapnya. Di usianya yang ke-27, pria biasanya gengsian, suka menyembunyikan luka. Ada yang menyembunyikannya dengan diam, ada yang dengan tawa. Budi menyembunyikannya di balik status anak sulung seperti sebuah baju zirah. Tapi baju itu sudah terlalu lama ia pakai, sampai akhirnya menekan dadanya sendiri. Ia mulai bercerita perlahan, seperti membalik halaman-halaman lama. Waktu aku sekitar 9 tahun, keluarga kami sangat miskin. Suatu musim kemarau, aku kena cacar air. Awalnya hanya beberapa bintik, lalu demam, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Rasanya gatal tapi tidak berani digaruk, seperti ada semut yang merayap di bawah kulit. Aku tidur di ruang depan, ibu menggelar tikar, menyuruhku menjauh dari yang lain agar tidak menular. Budi tersenyum sinis, tapi di dalam senyum itu ada rasa pahit. Saat itu aku demam dan haus. Di kampung dulu mana ada air mineral, hanya ada air hujan di tempayan. Aku memanggil ibu berkali-kali, tidak ada yang menjawab. Aku merangkak ke dapur, kakiku gemetar, badanku panas seperti api. Aku menahan napas. Aku membayangkan sebuah dapur di kampung, dengan lampu minyak yang redup dan suara angin yang menyelinap melalui dinding kayu. Budi melanjutkan, sampai di dapur, aku melihat ibu sedang meniup semangkuk bubur, tapi bukan untukku. Ibu sedang menyuapi Dika. Dika waktu itu baru sekitar 6 tahun, sehat walafiat. Dia duduk bersila, merengek, aku mau bubur ayam. Sementara ibu menyuapinya sambil membujuk, anak kesayangan ibu makan yang banyak biar cepat besar. Ia berhenti, matanya menatap tangannya sendiri seolah melihat kembali bintik-bintik cacar hari itu. Aku berdiri di sana, badanku gatal, kepalaku pusing. Aku berkata, Bu, aku haus. Ibu menoleh, mengerutkan kening. Katanya, kalau sakit ya diam di tempat. Turun ke sini nanti menulari adikmu. Kembali ke atas. Nanti ibu kasih air tajin. Aku meremas jariku pelan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Karena ada ketidakadilan di dalam keluarga yang tidak ribut, tidak memerlukan pukulan.
Cukup dengan satu kalimat yang merendahkan, sudah cukup membekas seumur hidup. Budi menghela napas, suaranya lebih dalam. Aku kembali ke tikar. Malam itu demamku tinggi, seluruh tubuhku melepuh. Setiap kali bergesekan dengan tikar, rasanya sakit. Aku menangis, tapi tidak berani keras-keras, takut dimarahi karena mengganggu. Tengah malam, aku mengigau, samar-samar mendengar suara ibu di dapur masih membujuk, "Dika makan lagi, makan satu suap lagi ya, baru tidur." Tenggorokanku tercekat. Aku ingin bertanya, kenapa ibunya tidak menyayanginya, tapi pertanyaan itu terlalu kejam, seperti menabur garam di luka lama. Aku hanya bertanya pelan, "Lalu, siapa yang merawatmu?" Budi tersenyum miring. "Tetangga sebelah." Seorang nenek datang berkunjung, melihatku terengah-engah, badanku panas. Beliau panik. Beliau memarahi ibuku, lalu merebuskan air daun untuk memandikanku dan mengompresku. Ibuku berdiri di sana, tidak membantah, tapi juga tidak minta maaf. Hanya berkata satu kalimat, "Dia anak sulung, menderita sedikit tidak apa-apa." Ia menoleh padaku. Untuk pertama kalinya aku melihat di mata seorang pria dewasa ada kesedihan seorang anak kecil yang terabaikan. Sejak hari itu aku sadar, di keluargaku, menjadi anak sulung itu artinya harus menanggung. Menanggung sakit, menanggung rugi, menanggung bentakan, menanggung dianggap sebagai tiang. Dan jika tiang itu patah, tidak ada yang akan bertanya apakah ia sakit. Aku menghela napas sangat pelan, hatiku melunak sekaligus mengeras, melunak karena kasihan pada Budi, mengeras karena aku sadar, jika definisi anak sulung itu tidak segera dihentikan, ia akan menelan aku juga. Budi melanjutkan seolah ingin menuntaskan semuanya. "Bapakku juga begitu. Bapak sering bilang, anak sulung itu wajahku. Dan wajah itu harus menanggung beban agar tidak dicela orang, agar tidak dipermalukan kerabat. Makanya, saat Bapak mengancam akan memutuskan hubungan, aku takut. Takut seperti waktu kecil mendengar ibu membentak, kembali ke atas. Itu membuatku otomatis diam, otomatis menerima. Aku menatapnya, melihat dengan jelas tali yang melilit lehernya bukanlah tali uang, melainkan tali psikologis. Aku bangkit, mendekati sofa, tidak langsung memeluknya. Aku hanya meletakkan tanganku di bahunya dengan lembut. "Mas Budi, aku sudah mendengarnya." Ia mengangkat kepala, seolah menunggu penghakiman. Aku mengucapkan kata per kata, tidak keras tapi pasti. "Aku tidak menyalahkanmu karena masa lalumu. Tapi aku tidak bisa hidup di rumah yang aturannya adalah siapa yang lemah dia yang menanggung. Aku istrimu, bukan tikar tambahan untuk diinjak orang." Budi bergidik, matanya basah. Aku melanjutkan, "Kata orang, pohon ingin diam tapi angin tidak berhenti. Kita ingin tenang, tapi kita juga harus tahu cara menjaga ketenangan itu. Berbakti itu baik. Tapi berbakti sampai membiarkan orang lain menggunakan nama orang tua untuk merampas hidup kita, itu bukan bakti, itu perbudakan." Budi menatapku sangat lama. Aku melihat di matanya ada badai lain, bukan yang riuh seperti di luar, tapi yang sunyi dan berkepanjangan. Aku mengucapkan kalimat terakhir, kali ini tanpa basa-basi lagi. "Kamu boleh menyayangi orang tuamu, tapi jangan menyayangi mereka dengan cara memintaku membayar harganya. Jika kamu terus mempertahankan peran anak sulung harus menanggung, kamu akan menanggungnya sampai punggungmu patah. Dan jika punggungmu patah, rumah kita juga akan runtuh." Budi mengulurkan tangan, menggenggam tanganku. Tangannya kasar karena oli, tapi genggamannya kali ini terasa lebih mantap. Ia bangkit, memelukku erat. Aku merasakan dadanya naik turun seperti orang yang baru saja berhasil keluar dari sebuah lubang. Sesaat kemudian, ia melepaskan pelukannya, mengusap wajahnya dengan punggung tangan seolah malu karena terlihat lemah. Lalu ia menatap lurus ke arahku, suaranya tegas, tidak lagi goyah. "Rin, kita pergi." Tidak ada lagi yang bicara. Budi bangkit, masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka. Sementara aku membuka lemari, melipat pakaian. Tindakan-tindakan biasa itu tiba-tiba terasa seperti sebuah perlombaan. Bukan lari dari orang asing, tapi lari dari kebiasaan merendahkan batasan dari orang-orang terdekat. Budi mencuci tangannya dengan sangat teliti, seolah ingin membersihkan sisa-sisa oli sekaligus keraguan di hatinya. Ia keluar, suaranya sudah lebih jernih. "Kalau kita pergi dengan cara apa agar mereka tidak mengikuti?" Aku berhenti melipat. Pertanyaan itu yang paling penting. Jika kami hanya mengunci pintu dan pergi, besok pagi mertuaku akan datang, akan bertanya pada tetangga, akan mencari-cari, akan menelepon seperti penagih utang. Pada akhirnya, kami akan tetap terseret ke dalam lingkaran yang sama. Aku menatap Budi. "Kamu punya ide?" Budi berdiri diam beberapa detik, lalu berkata sangat pelan, seolah sedang menyusun kata di kepalanya. "Kalau mau mereka mundur, kita harus membuat mereka takut terlibat. Dan untuk membuat mereka takut, harus ada saksi.
Harus ada orang luar yang bicara, baru mereka akan percaya. Mendengar kata orang luar, jantungku berdebar. Aku paham, Budi ingin menciptakan sebuah skenario, seperti sebuah selubung di atas rumah ini yang akan membuat siapapun yang datang menjadi ragu. Kamu mau bilang apa pada tetangga? Tanyaku. Budi menarik kursi, duduk, mengeluarkan ponselnya, mengetik-ngetik sebentar lalu berhenti. Kasus-kasus penipuan investasi online sekarang ini kan marak. Kehilangan uang, dikejar-kejar utang. Beritanya ada di mana-mana. Kalau kita bilang kita tertipu investasi, utang sekitar 2 miliar, itu akan terdengar sangat relevan dan mudah dipercaya. Orang akan lebih takut pada utang semacam itu daripada utang biasa. Aku bergidik. 2 miliar? Terlalu besar. Mereka bisa benar-benar panik. Budi mengangguk. Justru karena besar, cerita rumah disita akan terdengar masuk akal. Kita butuh mereka percaya agar orang tuaku datang dan langsung pergi. Aku berdiri bersandar di lemari, menimbang-nimbang. Hatiku masih terasa tidak enak. Tapi kemudian bayangan Pak Suryo yang membentak, berikan aku 200 juta, muncul lagi seperti tamparan. Mereka sudah menganggap kami seperti dompet. Aku tidak bisa lagi bersikap lembut. Baik, kataku. Tapi harus dilakukan dengan rapi, bicara secukupnya, jangan berlebihan. Terlalu banyak cerita malah akan ketahuan. Budi menatapku, matanya seperti menemukan kembali rekan seperjuangannya. Kamu bisa bantu aku? Aku mengangguk. Aku bisa berakting. Setiap hari di toko aku bertemu bermacam-macam pelanggan. Kami menyusun rencana dengan cepat. Budi bertugas memesan sebuah mobil pikap kecil untuk datang ke ujung gang. Tidak perlu mengangkut banyak barang, cukup suara mesin dan sorot lampunya untuk menarik perhatian. Aku bertugas menyiapkan properti. Beberapa kardus kosong, map-map bekas, wajah panik, dan beberapa kalimat kunci agar orang yang mendengar bisa menyimpulkan sendiri. Aku mengambil selotip, sengaja menempelkannya asal-asalan di kardus untuk menciptakan kesan terburu-buru. Aku mengumpulkan surat-surat rumah ke dalam tas terpisah, menyimpannya dengan baik. Sementara untuk properti, aku membiarkan beberapa lembar kertas HVS dan map-map tua terlihat, dari jauh akan tampak seperti dokumen penting. Budi berganti pakaian sambil menelepon memesan mobil. Ia tidak bilang pindah rumah, ia bilang mengangkut barang darurat malam ini. Orang mendengar kata darurat saja sudah akan curiga. Aku melihat jam, hampir pukul 10. Di gang kami, jam segitu masih ada beberapa rumah yang belum tidur. Terutama Bu Susi, pemilik warung di ujung gang yang sering duduk di depan sambil mengipas-ngipas dan mengobrol. Kalau mau ada saksi, harus di jam mereka masih terjaga. Ingat ya, aku mengingatkan Budi. Naskahnya harus sama. Kamu bilang tertipu investasi online, sekarang dikejar-kejar orang, takut mereka datang menyiram cat atau membuat keributan, jadi kita pergi sementara agar tidak merepotkan tetangga. Budi mengangguk, lalu tiba-tiba berkata pelan, Rin, kamu takut tidak? Aku menatapnya, takut. Tapi aku lebih takut besok pagi aku berdiri di ruang tamu, mendengar perintah, menantu, buatkan kopi, lalu mendengar lagi, berikan 200 juta. Aku menelan ludah, takut tapi kalau sudah terdesak, ya harus dilawan. Suara mobil pickup terdengar dari ujung gang. Lampu sorotnya menyapu rambatan bunga di depan rumah, membuat bayangan daun bergetar seperti ada yang mengintai. Budi membuka pintu, melangkah keluar lebih dulu. Aku mengikuti di belakangnya, tangan memeluk sebuah kardus, sengaja memasang wajah pucat, berkata dengan cukup keras, agar orang terdekat bisa mendengar. Cepat, Mas. Nanti mereka keburu datang. Aku takut sekali. Budi berakting dengan sangat baik. Ia mengangkat ponselnya ke telinga, berjalan sambil bicara keras. Iya Pak, saya tahu. Saya mohon waktu. Jangan datang ke rumah saya. Di dalam ada orang. Saya sedang pindah. Seperti yang diduga, pintu rumah sebelah terbuka sedikit. Lalu pintu rumah seberang terbuka lebar. Bu Susi menjulurkan kepalanya, suaranya nyaring seperti biasa. Loh, malam-malam begini angkut barang mau kemana? Ada apa kok buru-buru? Budi menoleh, wajahnya tegang, bicaranya cepat. Maaf, Bu, jadi berisik. Saya tertipu investasi online. Sekarang orangnya menagih utang, katanya mau datang menyita rumah. Saya takut mereka macam-macam, mengganggu tetangga, jadi kami pergi sementara. Bu Susi ternganga, matanya terbelalak. Aku melihat beberapa tetangga lain juga keluar. Budi mengucapkan kata-kata kunci yang diperlukan, tidak bertele-tele. Semakin sedikit, semakin meyakinkan. Aku menjatuhkan kardus ke bak mobil dengan bunyi gedebuk, seolah tanganku gemetar. Lalu aku berkata dengan terbata-bata, saya bodoh sekali Bu, termakan bujukan orang. Sekarang mereka mengancam. Saya takut sekali. Mas Joko,
tetangga sebelah yang bekerja sebagai ojek online, melangkah maju. Kenapa tidak lapor polisi? Budi menggeleng, suaranya rendah tapi cukup terdengar. Ini pinjaman di luar, Mas. Katanya kalau lapor, mereka akan berbuat lebih nekat. Saya takut merepotkan seluruh gang. Pak RT, Pak Widodo, datang, wajahnya serius. Ada apa ini? Bicara yang jelas. Jangan sampai ada preman datang membuat onar di sini. Budi menunduk. Maaf, Pak RT. Saya hanya mohon, kalau besok ada yang bertanya, tolong katakan kami sudah pindah. Saya tidak mau melibatkan warga. Di tengah keramaian itu, aku menarik Budi masuk ke dalam rumah sejenak, berbisik, cukup, jangan cerita lagi. Budi mengangguk, kembali keluar dan melanjutkan mengangkat barang ke mobil agar drama ini selesai. Mobil pickup melaju perlahan meninggalkan gang. Aku berdiri di bawah lampu kuning, sengaja menoleh ke belakang seolah takut dikejar. Budi mengucapkan satu kalimat terakhir seperti paku yang menancap di telinga para penonton. Tidak apa-apa, ayo cepat sebelum mereka datang. Ketika mobil sudah hilang dari pandangan, kami tidak kembali ke rumah. Aku menarik tangan Budi, berjalan lurus ke jalan raya untuk mencegat taksi. Di dalam tasku hanya ada dokumen penting dan beberapa barang pribadi, cukup untuk bertahan beberapa hari. Duduk di dalam taksi, aku melihat tetesan air hujan yang masih menempel di kaca. Hatiku sakit sekaligus lega. Sakit karena rumah yang baru saja kubangun dengan susah payah harus kutinggalkan. Lega karena untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian dalam pertarungan menjaga batasan ini. Budi duduk di sampingku, menggenggam erat tanganku, tangannya yang kasar berbau oli, tapi genggaman itu kali ini adalah genggaman seseorang yang telah memilih untuk berdiri di samping istrinya. Taksi berhenti di depan sebuah rumah kos sederhana di sebuah jalan kecil. Tidak ada pelang yang mencolok, hanya sebuah lampu kuning redup dan gerbang besi yang berderit setiap kali dibuka. Aku memilih tempat ini karena simpel, tertutup dan tidak banyak orang bertanya. Dalam situasi seperti ini, terus-menerus ditanya mau kemana dan ada apa rasanya seperti berdiri di tengah pasar. Ibu kos melihat kami berdua menarik koper di tengah malam, mengerutkan keningnya sejenak, lalu tidak bertanya lebih lanjut. Aku hanya berkata singkat, permisi, Bu, kami ada urusan darurat. Mau sewa kamar untuk beberapa hari. Beliau mengangguk, memberikan kunci tanpa banyak bicara. Aku menghela napas lega. Terkadang, diam di saat yang tepat juga adalah sebuah kebaikan. Kamar kosnya kecil, hanya cukup untuk satu ranjang dan satu kipas angin. Budi duduk di tepi ranjang, punggungnya lurus tapi wajahnya lelah. Aku meletakkan tas berisi dokumen di dekat bantal seperti orang yang menjaga harta karun. Sesaat kemudian, barulah aku sadar tanganku masih gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena ini pertama kalinya aku hidup tanpa alamat yang jelas. Rumah di gang itu, cicilannya masih kubayar setiap bulan, tapi malam ini harus kutinggalkan seperti orang yang tidak punya apa-apa. Budi menatapku, kamu menyesal tidak? Aku langsung menggeleng, aku hanya sedih. Sedih karena kedamaian yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit harus begini. Tapi menyesal, tidak. Budi mengangguk, matanya menatap jauh. Aku tahu, ia juga sedang bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah yang baru saja ia lakukan adalah hal yang benar, atau hanya sebuah keputusan gegabah karena marah. Tapi bedanya kami malam ini adalah, kami sudah punya rencana. Aku melangkah ke jendela kecil, menyingkap tirai dan melihat ke jalanan. Malam sunyi, hanya ada suara motor yang lewat sesekali. Aku berbalik, mengingatkan Budi. Mulai sekarang, siapapun yang menelepon menanyakan alamat, kita tidak akan memberitahu. Apapun pertanyaannya, jawabannya harus singkat dan sama. Jangan sampai karena kasihan, kamu salah bicara. Budi tersenyum canggung. Kamu menganggapku seperti anak kecil. Aku menjawab. Aku menganggap mulut kita seperti gembok. Kalau kuncinya longgar, kita bisa kehilangan segalanya. Ia menghela napas, lalu mengeluarkan ponselnya. Yang paling kutakutkan adalah mereka datang ke rumah dan membuat keributan. Aku duduk di hadapannya. Kalaupun mereka membuat keributan, harus ada yang mendengar. Dan semakin banyak yang mendengar, semakin bagus. Karena mereka akan mengatakan apa yang perlu kita katakan. Mereka sudah pindah, katanya dikejar utang investasi online. Budi menatapku sejenak, matanya bersinar seolah baru mengerti satu tingkat lebih dalam. Iya juga ya, gosip tetangga terkadang bisa membantu kita. Tapi hati-hati, jangan sampai mereka lapor polisi. Aku menggeleng. Lapor bagaimana? Melaporkan anak saya bangkrut karena investasi online? Mereka lebih takut orang lain tahu daripada kita. Bapakmu itu paling takut kehilangan muka. Saat itu, ponselku berdering. Pesan dari manajer toko, mengingatkan jadwal besok pagi. Aku membacanya dan merasa getir. Hidup ini tetap menuntut kita untuk bekerja,
tetap menuntut kita tersenyum pada pelanggan, sementara hati sedang berantakan. Aku baru saja akan mematikan ponsel ketika sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Aku menatap Budi, Budi menatapku. Aku tidak langsung mengangkatnya, kubiarkan berdering sampai mati. Kurang dari 1 menit kemudian, nomor itu menelepon lagi. Aku mengangkatnya, menyalakan pengeras suara pelan. Halo, Rina ya, nak, suara Bu Susi. Mendengarnya, aku nyaris tertawa. Benar seperti dugaan Budi, berita menyebar lebih cepat dari langkah kaki. Iya, Bu Susi, ini saya, jawabku, sengaja membuat suaraku serak seperti orang yang baru saja panik. Bu Susi langsung bicara tanpa jeda. Ya ampun, tadi banyak tetangga yang bertanya. Kamu pindah kemana? Tadi ibu lihat kalian berdua pucat sekali. Memangnya masalah apa sampai begitu? Investasi online? Benar tidak? Aku melirik Budi, lalu menjawab secukupnya. Iya Bu, kami ceroboh, termakan bujukan orang. Sekarang orangnya menagih, kami takut merepotkan tetangga jadi kami pergi sementara. Tolong jangan ceritakan detailnya ya, Bu, saya malu. Bu Susi langsung menyahut, iya, ibu tahu. Ibu hanya bilang kalian sudah pindah, katanya dikejar utang jadi perginya buru-buru. Memang, anak-anak sekarang kalau tergiur yang seperti itu bisa celaka. Sudahlah, jaga diri baik-baik ya. Jangan sampai mereka menemukan kalian. Aku menjawab iya lalu menutup telepon. Begitu selesai, jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena melihat rencana kami berjalan dengan sendirinya. Aku menatap Budi. Kamu dengar, kita tidak perlu lagi menjelaskan ke seluruh gang. Budi mengangguk, bibirnya terkatup. Aku tahu ia sedang merasa senang sekaligus getir. Senang karena ada jalan keluar, getir karena harus menggunakan cara seperti ini pada orang tuanya sendiri. Belum sempat duduk, ponsel Budi berdering. Kali ini Pak RT, Pak Widodo. Budi mengangkatnya, menyalakan pengeras suara. Budi, tadi malam saya lihat kalian pindah buru-buru, pagi ini saya dengar dari Bu Susi katanya ada masalah utang. Saya telepon untuk memastikan. Ada orang asing yang mondar-mandir di ujung gang, melihat-lihat ke arah rumah kalian. Saya tidak tahu siapa, Budi melirikku, lalu menjawab sesuai naskah. Iya Pak, kami takut merepotkan warga, jadi kami pergi sementara. Terima kasih banyak Pak, kalau ada yang bertanya, tolong katakan kami sudah tidak di sana lagi ya, Pak. Pak Widodo menjawab dengan nada lebih lembut. Saya hanya mengingatkan agar kalian hati-hati. Dan kalau ada apa-apa, jangan sampai ada preman membuat onar di lingkungan kita. Budi menjawab iya lalu menutup telepon. Ia meletakkan ponselnya, duduk diam seperti orang yang baru saja mendengar konfirmasi terakhir. Seluruh gang sudah tahu. Dan pengetahuan kolektif itulah yang akan membangun sebuah dinding tak terlihat. Aku menuangkan air untuk Budi. Ia minum seteguk, lalu berkata pelan, aku merasa seperti penjahat. Aku menatapnya, tidak menyalahkan. Penjahat terhadap siapa? Terhadap orang yang memerintahkan untuk merebut rumah kita? Kita tidak menyakiti siapapun. Kita hanya menghindari diseret ke bawah. Memilih tempat tinggal, memilih teman, hidup juga harus memilih cara. Salah pilih sekali, bisa membayar seumur hidup. Budi menghela napas, matanya merah. Tapi orang tuaku, aku memotongnya, tidak keras tapi tegas. Orang tuamu juga orang dewasa. Orang dewasa yang terus-menerus menggunakan status orang tua untuk menekan anaknya, mereka sendiri yang mengikis rasa hormat. Kamu sayang pada mereka, sayangilah dengan cara yang benar. Membiarkan mereka pindah ke rumah kita, dan menganggap kita seperti dompet, itu bukan sayang. Itu sama saja menyerahkan lehermu untuk diinjak. Budi bersandar di dinding, diam sangat lama. Sesaat kemudian, barulah ia berkata, baik, Rin, aku akan mendengarkanmu. Mulai sekarang, siapapun yang bertanya, aku tidak akan bicara macam-macam lagi. Aku mengangguk. Aku mengambil ponselku, mematikan lokasi, memeriksa kembali aplikasi perbankan, dan memasukkan semua dokumen ke dalam tas terpisah. Bukan karena aku paranoid, tapi karena saat ini, satu kelalaian kecil saja sudah cukup untuk menyeret kami kembali ke lingkaran yang sama. Malam menjelang pagi. Di luar, mulai terdengar suara mobil pengangkut sayur. Aku berbaring, menarik selimut, tapi tidak langsung tidur. Di kepalaku terbayang rumah di gang itu, gerbang besinya, rambatan bunganya, teras kecil tempatku biasa melepas sepatu, aku merasa kehilangan. Kehilangan sesuatu yang akrab. Tapi kemudian aku teringat suara Pak Suryo, berikan aku 200 juta, teringat kalimat menantu harus tahu diri. Tiba-tiba, rasa kehilangan itu berubah menjadi sebuah kesadaran yang dingin. Aku menoleh, melihat Budi sudah memejamkan mata, tapi tangannya masih mencengkeram erat ujung selimut seolah takut terlepas. Aku meletakkan tanganku di atas punggung tangannya, dengan sangat pelan.
Ia tidak membuka mata, hanya meremas tanganku kembali, seperti sebuah janji tanpa kata. Di dalam kamar kos yang sempit ini, aku sadar satu hal. Ketika orang lain sudah terbiasa menganggap pengorbanan kita sebagai hal yang wajar, kita harus belajar untuk menjaga ruang hidup kita sendiri, meskipun harus memulainya dari tempat sekecil ini. Langit hampir pagi, kipas angin tua berputar berderit seolah menghitung setiap menit. Aku baru saja akan terlelap ketika Budi tiba-tiba bangkit duduk. Ia tidak langsung bicara, hanya mengambil ponselnya, melakukan sesuatu dengan cepat, lalu menunjukkan layarnya padaku. Sudah ada gambarnya, kata Budi pelan. Di layar adalah tampilan dari sebuah kamera mini. Gambarnya tidak sejernih TV, tapi cukup untuk melihat dengan jelas gerbang besi rumah kami dan merasakan hawa dingin di punggung saat melihat kembali tempat yang baru saja kami tinggalkan. Aku menahan napas. Tepat di tengah gerbang, selembar kertas HVS putih ditempel, tulisannya dicetak besar dan rapi. Bukan gaya preman yang menyiram cat, tapi gaya pengumuman yang justru membuat orang lebih takut karena terlihat resmi. Aset ini dalam proses penyelesaian sengketa kewajiban finansial. Dilarang memasuki, di bawahnya, ada satu baris lagi dengan huruf lebih kecil. Setiap tindakan membobol atau memasuki properti tanpa izin akan direkam dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Aku menatapnya. Tenggorokanku kering. Bukan karena tulisannya menakutkan, tapi karena itu seperti sebuah rambu stop yang dipasang tepat di hadapan orang yang suka seenaknya. Di gerbang juga dipasang selotip merah menyilang, gaya penyegelan. Budi sengaja memilih selotip yang mudah dibeli, tapi memasangnya dengan cara yang dari jauh terlihat seperti ada stempel pengesahan. Di sudut, ia juga menempelkan selembar kertas kecil bertuliskan tanggal, dengan tulisan tangan yang sengaja dibuat sedikit acak-acakan, agar siapapun yang melihatnya akan merasa sudah ada pihak berwenang yang turun tangan. Lihat gemboknya, Budi menunjuk, aku melihat lebih teliti. Gembok di pintu utama bukan lagi gembok baru kami. Itu adalah gembok tua, badannya lecet, warnanya kusam, terlihat seperti sudah sering berpindah tangan. Aku ingat tadi malam ia sibuk mengganti gembok, bukan untuk mengunci rapat, tapi untuk menciptakan kesan bahwa rumah ini sudah diintervensi. Orang yang datang dengan kunci lama tidak akan bisa membukanya, dan akan otomatis percaya bahwa memang ada masalah. Budi berbisik, seolah menjelaskan pada dirinya sendiri agar tidak gugup, aku tidak memasang papan rumah disita yang kasar. Aku menggunakan kalimat penyelesaian aset, terdengar lebih resmi. Orang lebih takut pada hal-hal yang terlihat resmi daripada ancaman. Aku mengangguk. Benar sekali. Orang tua mendengar kalimat penyelesaian aset, akan langsung terpikir bank, hukum, dan masalah rumit. Dan masalah rumit adalah sesuatu yang ingin dihindari semua orang, terutama mereka yang takut terlibat. Aku menarik selimut, mata masih terpaku pada layar. Kamera itu juga menangkap sebagian teras. Di dekat pintu, sepasang sandal jepit yang sengaja kutinggalkan masih di sana, sebuah jejak ketergesa-gesaan yang tidak perlu penjelasan. Di sampingnya, beberapa potongan selotip berserakan, terlihat seperti ada yang menempelkannya dengan buru-buru. Budi beralih ke kamera di dalam rumah. Pemandangan yang muncul membuat hatiku nyeri. Ruang tamu terlihat lebih kosong dari biasanya. Bukan karena kami memindahkan semuanya, tapi karena Budi sengaja membuatnya terasa seperti ditinggalkan. Ia mematikan beberapa lampu, hanya menyisakan satu cahaya redup dari arah dapur. Sofa tua masih di sana, tapi barang-barang kecil yang biasa ada seperti bantal sofa dan taplak meja sudah ia singkirkan. Rumah itu tiba-tiba terasa dingin dan asing. Aku bertanya, nanti kalau tetangga lihat rumah kita gelap, apa mereka tidak curiga? Budi menggeleng. Mereka sudah melihat mobil pickup, sudah mendengar kita bilang dikejar utang. Rumah yang gelap justru akan memperkuat cerita itu. Mana ada orang yang melarikan diri tapi masih menyalakan lampu terang-terangan. Aku diam. Aku mengerti mengapa Budi memilih cara ini. Kami tidak punya kekuatan untuk berdebat dengan orang tuanya, apalagi kekuatan untuk menanggung utang tambahan. Terkadang, kemenangan dalam sebuah pertarungan adalah apakah kita masih bisa mempertahankan rumah kecil kita, bukan siapa yang lebih pandai bicara. Budi tiba-tiba menggenggam ponselnya erat. Aku hanya takut mereka merusak pintu. Aku menatapnya. Kamu sudah pasang kamera, kalaupun mereka merusaknya, akan terekam. Budi tersenyum kaku. Direkam untuk apa? Kita kan tidak mau menuntut. Aku berkata pelan tapi pasti. Direkam agar mereka tahu kita bukan lagi orang yang mudah ditindas. Menjadi orang baik bukan berarti membiarkan orang lain berbuat semaunya. Budi menghela napas. Ia kembali menampilkan gambar dari kamera luar. Gang kami saat itu masih remang-remang oleh kabut pagi. Seseorang yang berolahraga lewat, melirik kertas di gerbang, lalu mempercepat langkahnya.
Satu lirikan itu saja sudah cukup membuktikan bahwa skenario kami berhasil. Itu membuat orang secara otomatis menjaga jarak. Tiba-tiba aku bertanya, kamu sudah ganti gembok? Nanti kalau orang tuamu datang, mereka membuat keributan, mereka akan bilang kita anak durhaka. Budi menatapku, matanya lelah tapi tidak lagi bingung. Biar saja mereka mau bilang apa, setidaknya mereka akan takut pada masalah yang mereka kira ada. Bapakku itu paling takut terlibat urusan utang piutang. Kita tidak perlu menang dengan kata-kata. Kita menang jika mereka tidak berani tinggal di sana. Kalimat itu terdengar getir, tapi itu adalah kenyataan. Terkadang, orang hanya mau mundur jika mereka merasa akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan mereka dapatkan. Aku bersandar di dinding, merasakan hawa dingin semen menembus bajuku. Aku masih merasa sedih melihat rumah kita seperti itu. Budi meletakkan ponselnya, menggenggam tanganku. Aku juga sedih. Tapi sedih sekali lebih baik daripada sedih seumur hidup. Aku menatap tangannya. Bau oli masih samar-samar tercium, seolah mengingatkan bahwa ia adalah pria yang mencari nafkah dengan tangannya, bukan dengan mulutnya. Aku merasa kasihan, dan merasa aku juga harus kuat untuk mengimbangi kekuatannya. Sesaat kemudian, Budi mematikan layar ponselnya. Ia menarik selimut untukku, lalu berbaring, suaranya serak. Tidurlah sebentar, nanti kamu masih harus bekerja. Aku menjawab iya sekali. Di luar, langit mulai terang, suara mobil pengangkut barang terdengar dari kejauhan. Aku memejamkan mata, mencoba memaksa diriku untuk rileks. Di kepalaku masih terbayang kertas penyelesaian aset di gerbang rumah, tapi kali ini, itu bukan lagi sekadar sebuah drama. Itu terasa seperti sebuah batasan yang ditulis dengan huruf-huruf, untuk mengingatkan bahwa rumah itu adalah milik kami dan tidak ada yang berhak masuk dan menganggap kami sebagai penumpang. Pagi itu, aku tetap harus berangkat kerja seperti biasa. Aku mengenakan seragam pramuniaga, merapikan rambut, memoles sedikit lipstik agar tidak terlihat terlalu pucat. Menatap cermin di kamar kos, aku melihat diriku masih Rina yang sama. Hanya saja, di balik mataku ada lapisan kewaspadaan baru. Hidup memang seringkali begitu. Di luar tersenyum, di dalam badai. Kita tidak boleh membiarkan diri kita runtuh, karena kita masih harus hidup. Budi mengantarku ke ujung gang untuk naik angkot. Ia mengenakan kaos sederhana, tangannya masih ada sisa noda oli, meskipun sudah dicuci berkali-kali. Bekerjalah seperti biasa, jangan takut, katanya pelan. Aku mengangguk, mengingatkannya kembali. Kamu juga, pergilah ke bengkel. Jangan hanya diam di kamar dan berpikir macam-macam. Kita harus menjaga rutinitas, menjaga pemasukan. Kehilangan ritme, berarti kalah. Budi menatapku sejenak, lalu ia tidak banyak bicara, tapi aku tahu, ia sedang berusaha melakukan apa yang kuinginkan, tetap tenang, teratur, tidak membiarkan emosi menenggelamkannya. Seharian di toko, pikiranku terbelah dua. Separuh tersenyum pada pelanggan, merekomendasikan produk, menghitung uang. Separuh lagi waspada pada ponsel. Aku tidak berani menyalakan nada dering kencang. Setiap kali ponsel bergetar pelan, jantungku seperti melompat. Belum, Budi mengirim pesan. Aku masih di bengkel, ada banyak pelanggan. Kamu tenang saja. Aku membacanya dan tiba-tiba mataku terasa panas. Perasaan berjuang bersama dalam satu perahu itu sangat berharga. Jika malam itu Budi melunak, aku tahu aku akan sendirian. Malamnya, kembali ke kamar kos, Budi sudah membeli 2 bungkus nasi padang, nasi putih, rendang, dan sedikit sayur singkong. Sederhana, tapi aku merasa sangat enak. Mungkin karena makan dalam keadaan darurat tapi masih bisa duduk bersebelahan, tanpa ada yang memerintah, tanpa ada yang mengawasi. Selesai makan, Budi membuka ponsel, tapi tidak lagi melihat kamera. Ia meletakkannya, menatapku. Rin, kita tidak mungkin selamanya begini, kan? Kita tidak mungkin bersembunyi terus. Aku mengangguk, tidak bersembunyi. Kita proaktif. Pertama-tama, kita harus menyepakati aturan main kita sendiri. Agar nanti kalau mereka datang lagi, kita tidak bingung. Aku mengambil selembar kertas dari tasku, pulpen dari toko masih terselip di saku, aku meletakkannya di meja plastik kecil. Aku tulis ya. Kamu dengarkan, kalau ada yang perlu diubah, bilang. Budi melihat kertas itu, sedikit tersenyum. Seperti mau tanda tangan kontrak saja. Aku menjawab setengah bercanda, benar, kontrak dengan hidup kita sendiri. Dibuat dengan lisan, tapi harus diingat dengan kepala. Aku menulis baris pertama. 1. Tidak ada yang boleh tinggal bersama dalam jangka panjang. Aku mengangkat kepala. Orang tua datang berkunjung, boleh. Tapi berkunjung itu beda dengan tinggal. Tinggal itu melanggar batasan. Budi menelan ludah, tapi mengangguk. Aku menulis lagi. 2. Tidak akan menjadi penjamin, tidak akan memberikan surat-surat rumah pada siapapun.
Aku menatap Budi lurus. Kamu ingatkan kasus-kasus orang menjadi penjamin di luar sana? Sekali melunak, bisa menanggung utang seumur hidup. Budi mengangguk, suaranya serak. Aku ingat, 3. Bantuan finansial untuk orang tua, jika ada, harus dalam jumlah tetap setiap bulan. Tidak ada uang dalam jumlah besar, tidak juga berdasarkan emosi. Aku berhenti menulis, menjelaskan lebih lanjut. Memberi karena emosi itu berbahaya. Orang akan terbiasa. Hari ini 10 juta, besok 20 juta, lama-lama menjadi kewajiban. Budi diam sejenak, lalu berkata, aku setuju. Tapi orang tua sedang terlilit utang rentenir. Aku memotongnya, tidak keras tapi tegas. Utang itu karena Dika. Kita membantu orang tua untuk hidup, bukan membantu Dika untuk terus merusak. Kita tidak mau uang hasil kerja keras kita menjadi minyak yang disiramkan ke dalam api. Budi menghela napas, seperti menelan gumpalan. Aku menulis lagi. Manom 4. Dika harus mencari pekerjaan dan bertanggung jawab atas utangnya sendiri. Siapapun yang meminta tempat tinggal untuk menghindari utang, kita tidak akan terima. Aku menatap Budi. Poin ini, kamu harus berdiri bersamaku. Kalau kamu tidak berdiri bersamaku, aku tidak akan sanggup. Budi langsung mengangguk, kali ini dengan mantap. Aku meletakkan pulpen, beralih ke urusan lain. Sekarang, kita hitung. Berapa uang yang kita punya? Aku tidak bertanya secara umum, aku bertanya untuk mendapatkan angka nyata. Karena hidup tidak bisa dijalani hanya dengan rasa kasihan. Aku membuka aplikasi perbankan, menunjukkan dana darurat, cicilan bulan depan, dan biaya hidup. Budi juga membuka ponselnya, mencatat bagiannya. Kami tidak punya simpanan besar, tapi cukup untuk bertahan beberapa minggu tanpa panik. Yang penting, tidak boleh melanggar disiplin pengeluaran. Budi melihat angka-angka itu, lalu berkata pelan, rasanya seperti memulai dari nol lagi. Aku tersenyum sinis. Memulai dari nol lebih baik daripada diseret ke dasar. Banyak orang karena takut omongan tetangga, terus menanggung beban, terlalu memaksakan diri, akhirnya hancur. Kita tidak akan mengikuti jalan itu. Budi tertawa kecil, tawa yang singkat tapi tulus. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku melihatnya lebih ringan. Malam itu, ponsel Budi berdering, nama yang muncul, Ibu. Budi menatapku. Aku tidak terkejut, hanya berkata, angkat, tapi bicara singkat. Budi mengangkatnya, tidak menyalakan pengeras suara. Aku tidak memaksa, karena ada hal-hal yang seorang anak laki-laki ingin bicarakan sendiri dengan ibunya. Aku hanya memperhatikan ekspresinya. Awalnya tegang, lalu mengerutkan kening, lalu menghela napas. Ia mematikan telepon. Aku bertanya, Ibu bilang apa? Budi menjawab singkat, Ibu tanya kita di mana. Bilang Bapak marah. Bilang kita pulang saja, nanti malu. Aku mengangguk pelan. Kamu jawab apa? Budi menatapku, lalu mengatakan sesuatu yang membuatku terkejut. Aku bilang, kami sedang sibuk, belum bisa. Nanti kalau sudah tenang, kami akan telepon. Ia mengangkat bahu. Aku tidak memberitahu alamat. Aku tidak memujinya. Aku hanya merasa dadaku lebih lega, seperti baru saja menurunkan sebuah batu. Malam tiba, kamar kos panas, kipas angin berputar kencang. Aku berbaring tapi belum tidur. Budi juga begitu. Ia menoleh, suaranya pelan. Rin, yang paling kutakutkan adalah orang tuaku berpikir kamu yang menghasutku. Aku menatap langit-langit, berkata perlahan. Biar saja mereka mau berpikir apa. Yang penting, kamu tahu apa yang sebenarnya ada di hatimu. Selama kamu tidak membohongi dirimu sendiri. Orang bilang, suami istri sehati, lautan pun bisa diseberangi. Bukan berarti kita harus menyeberangi lautan, tapi itu berarti kita harus sehati dulu. Budi diam sejenak, lalu berkata, aku sehati denganmu, aku berdiri di pihakmu. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menarik selimut, tanganku menyentuh pergelangan tangannya dengan ringan. Sebuah sentuhan yang sangat kecil, tapi di dalam hatiku adalah sebuah konfirmasi. Setidaknya kali ini, aku tidak sendirian. Aku mematikan lampu. Kamar menjadi gelap, tapi tidak segelap rumah kami di malam hujan itu. Kegelapan malam itu adalah kegelapan keputusasaan. Kegelapan malam ini adalah kegelapan orang yang sedang mengumpulkan kekuatan, menjaga napas, agar tidak ada lagi yang bisa menggunakan nama keluarga untuk masuk ke dalam hidup kami seperti masuk ke halaman tanpa pagar. Aku terbangun karena getaran pelan dari ponsel Budi. Bukan nada dering, hanya sebuah notifikasi pergerakan dari kamera. Kamar kos remang-remang, kipas angin masih berputar, tapi punggungku terasa dingin seolah ada yang membuka pintu. Budi bangun lebih dulu. Ia tidak bicara, hanya mendekatkan layar ponselnya. Aku menahan napas. Di kamera luar, 3 orang berdiri di depan gerbang. Pak Suryo mengenakan kemeja gelap, wajahnya muram meskipun hari masih pagi. Bu Lastri mengenakan selendang tipis, tangan memeluk tas,
Ekspresinya campuran antara lelah dan kesal. Dika berdiri di belakang, kaos oblong, rambut acak-acakan, matanya liar melihat sekeliling seperti orang yang takut diikuti. Hanya dengan melihatnya saja, aku sudah bisa mendengar di kepalaku suara langkah kaki mereka masuk ke rumah kami. Tapi kenyataannya berbeda. Pak Suryo menggedor gerbang dengan keras, memanggil Budi untuk membuka. Tidak ada jawaban. Beliau menggedor lebih keras, suaranya menggeram, "Kamu sembunyi, ya? Buka." Dika maju, mencoba memutar kunci seperti kebiasaannya. Ia mengutak-atiknya beberapa detik, lalu menoleh dan mengatakan sesuatu pada ayahnya. Pak Suryo menunduk melihat gembok tua itu, wajahnya berubah. Aku melihatnya menarik gerbang beberapa kali, semakin ditarik semakin tidak bisa dibuka. Bu Lastri berdiri di sampingnya, tangan di dada, menatap selembar kertas HVS yang tertempel di tengah gerbang. Beliau memiringkan kepala untuk membaca. Meskipun kamera tidak menangkap suaranya, aku bisa melihat mulutnya bergerak dan matanya perlahan membelalak. Pak Suryo merebut kertas itu, membacanya sekilas, lalu melemparkannya seolah itu benda sial. Beliau menoleh dan membentak Dika. Dika menjawab dengan ekspresi kesal, sikap yang sangat kukenal, hanya saat butuh uang, Dika akan memanggil Mas Budi. Saat terdesak, ia selalu punya alasan untuk menyalahkan. Tiba-tiba, Dika maju dan menabrakkan bahunya ke gerbang. Gembok tua itu bergetar hebat. Ia menabraknya lagi. Gerbang berderit, lalu terbuka paksa. Aku menggenggam erat ujung selimut, jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut mereka masuk, tapi karena cara mereka mendobrak itu menunjukkan segalanya. Mereka tidak peduli benar atau salah, mereka hanya tahu jika mereka ingin masuk, ya masuk saja. Gerbang terbuka, ketiganya masuk. Kamera di dalam rumah beralih. Ruang tamu muncul dengan cahaya remang-remang. Pak Suryo melihat sekeliling, lalu berhenti. Bu Lastri juga tertegun. Dika berjalan cepat, matanya menyapu sekeliling seperti mencari sesuatu, mencari orang, mencari barang, mencari jejak kami. Rumah yang kosong dan dingin itu membuat mereka bingung. Tidak ada suara piring, tidak ada aroma masakan, tidak ada orang yang berlari keluar menyambut. Hanya ada atmosfer seperti rumah yang baru saja ditinggalkan. Pak Suryo melangkah ke meja, melihat selembar kertas lagi yang diletakkan di sana. Ia mengambilnya dan membaca. Bu Lastri mendekat. Aku melihat tangannya sedikit gemetar. Dika selesai membaca, ia melemparkannya ke meja, dengan kesal menendang kursi, tapi kekesalannya tidak bisa menutupi rasa takut di matanya. Tepat saat itu, dari luar terdengar suara orang. Kamera di teras menangkap Bu Susi yang sedang lewat. Bu Susi berhenti, berkacak pinggang, melihat ke dalam, lalu bicara dengan jelas seolah sedang bercerita pada seluruh gang. "Loh, Bapak dan Ibu cari Budi ya? Tadi malam mereka sudah pindah. Katanya dikejar utang, kena tipu investasi online atau apa begitu. Takut rumahnya disita dan bikin ribut di sini." Bu Susi bicara dengan santai, gaya orang tua yang merasa melihat dengan mata kepala sendiri, jadi ceritanya pasti benar. Aku melihat wajah Pak Suryo memucat. Beliau berbalik cepat ke arah pintu. Bibirnya bergerak-gerak seperti ingin membantah, tapi tidak ada suara yang keluar. Bu Lastri maju, suaranya mencoba terdengar tenang. "Ibu bilang apa? Investasi online apa? Anak saya tidak mungkin." Bu Susi mengangkat dagunya. "Saya hanya dengar dari mereka begitu. Tadi malam mobil pick-up datang, dia bahkan memohon pada saya untuk tidak memberitahu siapa-siapa. Tapi sekarang kan sudah satu gang yang tahu. Bapak dan Ibu di sini, hati-hati nanti ikut terlibat. Kalau orangnya datang macam-macam, siapa yang mau tanggung jawab?" Kalimat "siapa yang mau tanggung jawab" itu jatuh tepat di titik terlemah mereka. Aku melihat Pak Suryo menelan ludah. Orang sepertinya paling takut terlibat dalam masalah kotor yang tidak bisa dibersihkan. Pak RT, Pak Widodo, juga muncul. Suaranya dalam dan tegas. "Saya dengar dan lihat sendiri. Tadi malam mereka pindah buru-buru. Saya sudah ingatkan jangan sampai mengganggu lingkungan. Sekarang Bapak dan Ibu datang, saya juga tidak tahu harus bagaimana. Tapi soal utang piutang, sebaiknya dihindari saja biar aman." Pak Widodo bicara dengan netral, gaya seorang RT yang menjaga ketertiban. Tapi justru kenetralannya itulah yang membuat gosip itu menjadi sebuah konfirmasi. Pak Suryo melihat sekeliling, lalu menatap kertas di gerbang. Tatapannya seperti orang yang baru saja salah melangkah. Dika saat itu tidak lagi berani. Ia berdiri di belakang ayahnya, matanya melirik ke ujung gang seolah takut ada orang asing muncul. Aku melihatnya menarik lengan baju ayahnya, mungkin berbisik "Ayo pergi." Bagi seorang pengecut, sekali masalahnya berbau bahaya, ia akan menjadi yang pertama lari. Bu Lastri tiba-tiba terduduk lemas di kursi, tangan memegang dada, wajahnya pucat. Beliau tidak pingsan, tapi posisi duduknya adalah posisi orang yang baru saja kehilangan pegangan.
Beliau melihat sekeliling rumah yang kosong, lalu keluar gang. Tatapannya seolah baru sadar. Datang ke sini bukan lagi soal merebut kamar. Datang ke sini berisiko terseret ke dalam apa yang ia sebut aib. Pak Suryo berdeham, berusaha menjaga harga dirinya. Sudah, ayo pulang, jangan berdiri di sini lagi. Tapi suaranya tidak lagi berwibawa seperti saat ditelepon. Terdengar goyah, singkat, dan tergesa-gesa. Dika langsung melesat keluar lebih dulu. Pak Suryo menarik Bu Lastri untuk berdiri. Beliau tidak kuat, harus berpegangan pada lengan suaminya. Ketiganya berjalan tergesa-gesa keluar rumah. Langkah mereka begitu cepat seolah takut pintu di belakang mereka akan tertutup dan mengunci mereka di dalam. Kamera merekam kepergian mereka. Bu Susi masih sempat berkata dari kejauhan, "Bapak dan Ibu pulang saja, di sini bahaya, nanti kalau terlibat, repot." Budi mematikan layar ponselnya. Kamar kos sunyi senyap, hanya terdengar detak jantungku yang keras. Aku bangkit duduk, kedua tangan memeluk bantal, menghela napas yang sangat panjang, seolah baru saja menahan napas terlalu lama. Budi menatapku, matanya merah tapi bersinar. Ia tidak tertawa puas, ia hanya berkata dengan suara serak, "Mereka benar-benar takut." Aku mengangguk, tenggorokanku tercekat, di dalam hatiku bukan rasa senang, melainkan sebuah kegetiran. Getir karena untuk menjaga rumah, kami harus menggunakan cara seperti ini. Tapi juga lega, karena setidaknya rumah itu tidak jadi tempat berkumpul, tidak jadi dompet bagi orang lain untuk mengambil isinya. Aku duduk diam sejenak, lalu berkata, "Mulai sekarang, kita pegang teguh apa yang sudah kita tulis. Tidak ada lagi kelonggaran." Budi mengangguk. Ia menggenggam tanganku, genggaman yang kuat dan hangat. Di dalam genggaman itu, aku sadar, ada batasan yang sekali sudah dibangun, bukan hanya untuk menahan orang lain, tapi juga untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari kelemahan kita. Budi baru saja mematikan layar kamera, kamar kembali hening. Keheningan orang yang baru saja lolos dari sebuah gedoran pintu, tangan dan kaki masih gemetar tapi pikiran sudah jernih. Aku turun dari ranjang, menuang 2 gelas air. Air putih rasanya tawar, tapi baru setelah meminumnya aku sadar tenggorokanku begitu kering. Budi menerima gelas, minum seteguk, lalu duduk diam seolah masih mendengar suara langkah kaki mereka di kepalanya. Aku tahu bagi Budi, 3 orang yang baru saja masuk ke rumah itu bukan orang asing, mereka adalah darah dagingnya. Rasa sakit dari keluarga adalah, ia bisa membuat kita luluh sekaligus marah. Aku belum sempat bicara, ponsel Budi berdering. Nama yang muncul membuatku merinding, "Bapak." Budi menatapku. Aku tidak memerintah, hanya berkata pelan, "Angkat." Tapi bicara singkat, jangan menjelaskan panjang lebar. Penjelasan itu membuka pintu. Budi mengangguk. Ia mengangkat telepon, menyalakan pengeras suara secukupnya. Suara Pak Suryo tidak lagi membentak seperti semalam. Terdengar serak dan mendesak, seperti orang yang baru saja berlari jauh. "Budi, kamu di mana?" Budi menjawab dengan singkat, "Aku sedang sibuk, Pak, belum bisa bicara." Pak Suryo diam sejenak, lalu suaranya merendah, mencoba menjaga harga diri. "Sibuk apa? Kamu ini ada-ada saja. Kami datang ke rumah, tapi rumahmu seperti rumah kosong. Kata orang kamu terlibat utang, benar tidak?" Aku menatap Budi. Budi menelan ludah. Aku tahu pertanyaan ini berbahaya. Jika Budi menyangkal terlalu kuat, ayahnya akan semakin curiga. Jika Budi mengakui sepenuhnya, ayahnya akan menempel seperti lintah. Budi memilih jalan tengah, persis seperti yang sudah kami sepakati. "Aku sedang ada masalah, Pak. Masalahku, biar aku yang selesaikan. Bapak dan Ibu tidak perlu ikut campur." Pak Suryo langsung meninggikan suara. "Tidak perlu ikut campur bagaimana? Aku ini bapakmu." Budi tidak meninggikan suaranya, tapi nadanya menjadi tegas, "Justru karena Bapak adalah bapakku, makanya aku bicara begini. Bapak dan Ibu pulang saja ke kampung. Jangan di sini lagi." Aku mendengarnya dan jantungku berdebar. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar Budi bicara pada ayahnya dengan nada memberi arahan, bukan meminta izin. Pak Suryo mulai beralih dari membentak menjadi menyelidik. "Jadi rumah itu benar-benar akan disita? Orang-orang itu datang untuk apa?" Budi menunduk, lalu menjawab, "Aku sedang menanganinya. Bapak jangan bertanya lagi." Di seberang sana, aku mendengar suara Bu Lastri menyela, suaranya bergetar. "Budi, nak, tolong beritahu Ibu, apa berbahaya? Tadi Bu Susi bilang orangnya bisa menyiram cat. Ibu takut sekali." Dika juga jadi takut. Aku mendengar nama Dika dan darahku mendidih, tapi aku tidak menyela. Kubiarkan Budi yang memilih. Budi berkata dengan suara dalam, "Ibu pulang saja. Jangan biarkan Dika keluyuran di sana. Siapa yang berutang, dia yang harus bertanggung jawab. Jangan menyeret Bapak dan Ibu." Bu Lastri tercekat. "Kamu bicara begitu, Ibu harus bagaimana? Ibu kan hanya punya kalian berdua."
Budi diam sejenak, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuatku terkejut, karena begitu lembut tapi tetap punya batasan. Aku akan tetap mengurus bapak dan ibu, tapi dengan cara yang berbeda. Bukan dengan tinggal di rumahku. Pak Suryo mendengar itu, kembali menggeram, mencoba merebut kembali wibawanya. Aku mau tinggal di rumah anakku, apa salahnya? Kalau kamu takut terlibat, selesaikan saja masalahmu, baru aku akan tinggal. Aku menatap Budi, melihat tangannya mencengkeram gelas air. Kukira ia akan mundur, tapi tidak. Ia berkata dengan tegas, setiap katanya seperti paku. Pak, aku katakan sekali lagi, rumah itu adalah rumah kami suami istri. Bapak dan ibu tidak boleh tinggal selamanya di sana. Kalau mau berkunjung, silakan beritahu sebelumnya, akan kami siapkan. Soal uang, aku tidak akan memberikan dalam jumlah besar. Aku hanya akan mengirim untuk bapak dan ibu setiap bulan, untuk biaya hidup, cukup. Di dalam kamar kos, aku bisa mendengar napasku sendiri. Kata cukup itu, bagi keluarga Budi, adalah sebuah revolusi. Di seberang sana hening total. Kuduga Pak Suryo sedang marah besar, tapi kemarahannya tertahan oleh ketakutan lain, takut terlibat dalam utang piutang yang baru saja dikonfirmasi oleh tetangga. Sesaat kemudian, Pak Suryo berkata, suaranya tidak lagi menggelegar, hanya gerutuan putus asa. Kamu pasti dihasut istrimu, kan? Aku memejamkan mata. Pertanyaan ini akhirnya datang juga. Budi menjawab seketika, tidak membiarkanku harus bicara. Tidak ada yang menghasut. Aku berpikir sendiri. Aku sudah dewasa, sudah punya istri, punya rumah. Aku harus menjaganya. Bu Lastri menyela, suaranya tipis seperti benang. Rina, kamu di sana? Ibu bicara jujur, ibu tidak mau mempersulit kalian. Tapi bapakmu sedang emosi, kamu mengalah sedikit ya, nanti diatur lagi. Aku melihat Budi, memberinya isyarat agar aku yang bicara. Budi ragu sesaat, lalu mengangguk. Aku mengambil ponsel, tidak merebutnya. Hanya berbicara ke pengeras suara dengan nada sopan tapi dingin. Iya Bu, saya dengar. Saya tidak mau mempersulit siapapun. Tapi saya tegaskan, Bapak dan Ibu tidak akan tinggal bersama kami. Jika berkunjung, kami akan layani dengan baik. Soal utang Dika, saya tidak akan menanggungnya. Saya juga tidak mau ada yang menggunakan status orang tua untuk memerintah di rumah saya. Pak Suryo langsung menyahut. Kamu menantu, berani bicara begitu. Aku tidak berdebat. Aku hanya menjawab satu kalimat yang tenang. Iya, Pak, saya bicara agar rumah tangga kami tenang. Suami istri harus sehati untuk menjaga keluarga. Kalau ada yang terus menuntut hak dan uang, yang ada hanya kehancuran. Pak Suryo tercekat. Mungkin beliau tidak menyangka aku berani bicara selangsung itu tanpa nada tinggi. Aku langsung menutup pembicaraan agar tidak berlarut-larut. Permisi, Pak, Bu. Sebaiknya Bapak dan Ibu pulang ke kampung untuk beristirahat. Nanti kalau sudah tenang, kami akan telepon lagi. Aku mengembalikan ponsel pada Budi. Ia mematikannya. Di dalam kamar kos, suasana terasa seperti baru saja dilewati badai. Aku duduk di tepi ranjang. Kedua tanganku saling bertaut. Budi menatapku, matanya merah. Bapak akan marah. Aku mengangguk. Marah pun tidak apa-apa, asalkan kita tidak kembali ke situasi yang lama. Budi diam sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi perbankan. Ia memasukkan nomor rekening ibunya, mentransfer sejumlah uang yang cukup, persis seperti yang ia katakan, bukan dalam jumlah besar, hanya untuk biaya hidup. Ia melakukannya dengan cepat, tangannya tidak gemetar. Selesai, ia menunjukkan layarnya padaku. Sudah kukirim. Agar ibu punya uang untuk makan, tidak bisa bilang kita menelantarkannya. Aku melihat jumlahnya, tidak banyak tapi pas. Penuh perasaan, tapi ada batasnya. Aku mengangguk pelan. Itu sudah cukup. Ingat, mulai sekarang setiap bulan harus seperti ini. Teratur. Jangan terbawa emosi. Budi bersandar di dinding, menghela napas seolah baru saja menurunkan sebongkah batu. Ia berkata pelan, suaranya campuran antara sedih dan sadar. Aku baru lihat, Bapak dan Ibuku hanya takut saat mereka menghadapi masalah yang tidak bisa mereka kendalikan. Saat menekan kita, mereka tidak takut apa-apa. Aku menatapnya. Benar, makanya kita harus menjaga batasan. Satu kesalahan Dika, seluruh keluarga yang menanggung. Kalau kita terus menanggungnya, keluarga kita juga akan ikut hancur. Budi tersenyum canggung. Setiap kalimatmu terasa menusuk, aku tidak tersenyum. Aku hanya merasakan sebuah kelelahan di dalam hatiku. Lelah karena harus menggunakan logika untuk mempertahankan hal-hal yang seharusnya dihormati begitu saja dalam sebuah keluarga. Tapi setidaknya, aku melihat satu hal yang jelas. Sejak saat ini, suara di dalam keluarga kami bukan lagi suara perintah dari seseorang di kampung.
melainkan suara kami berdua. Dua orang yang bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Malam itu, aku mematikan lampu lebih awal. Dalam kegelapan, aku mendengar Budi gelisah. Lalu tangannya mencari tanganku. Ia menggenggamnya erat, seolah takut jika dilepaskan, segalanya akan kembali ke lingkaran yang lama. Aku balas menggenggamnya. Tidak bicara, hanya menjaga napas tetap teratur, seperti orang yang menjaga sebuah pintu yang baru saja dibangun dengan seluruh akal sehat dan rasa sakit. Keesokan paginya, aku meminta bertukar jadwal dengan manajer toko, beralasan ada urusan keluarga mendadak. Aku tidak menjelaskan panjang lebar. Di dunia ini, semakin sedikit orang tahu, semakin sedikit gosip. Budi juga meminta izin cuti setengah hari pada bosnya, berkata terus terang, ada yang harus saya selesaikan, Pak. Siang saya kembali. Bosnya melihat wajah Budi, hanya mengangguk tanpa banyak bertanya. Ada pria yang mengerti, jika seorang pria lain punya masalah yang tidak bisa diceritakan, bertanya pun tidak akan membantu. Aku dan Budi duduk di kamar kos, membentangkan surat-surat di atas meja, bukan untuk mengeluh lagi, tapi untuk bertindak. Aku berkata, kita sudah sepakat, sekarang kita lakukan. Kalau hanya bersembunyi sementara lalu kembali, mereka akan mencari cara lain untuk datang. Sekali kita melunak, mereka akan mengingatnya seumur hidup. Budi diam sejenak, lalu mengangguk. Tidak ada lagi sikap menunggu orang tuanya tenang. Ia menatap lurus ke map berisi kontrak pinjaman bank seolah melihat sebuah jalan keluar. Aku menelepon seorang agen properti bernama Bu Ratna. Nomornya kudapatkan dari orang yang pernah menawar rumah kami di gang dulu. Aku hanya berkata singkat, Bu Ratna, saya mau jual cepat rumah saya. Prosesnya harus bersih, harganya wajar. Saya tidak mau tetangga tahu banyak. Bu Ratna menjawab dengan gaya profesional. Tenang saja Bu. Saya akan tangani dengan rapi. Kalau ada yang mau lihat, saya akan atur di waktu yang sepi. Tolong berikan alamatnya. Tapi kalau ibu mau akses dibatasi, saya bisa atur. Aku menutup telepon, menatap Budi. Sudah dimulai. Langkah berikutnya, Bang. Aku menelepon call center, membuat janji temu dengan petugas kredit. Semuanya sesuai prosedur. Menanyakan sisa utang, biaya pelunasan dipercepat, dan proses pelepasan hak tanggungan. Istilah-istilah yang terdengar kaku seperti pelunasan, pelepasan, notaris, justru membuatku anehnya merasa tenang. Karena ketika kita bertindak sesuai hukum, orang lain akan sulit menyerang kita dengan emosi. Budi duduk di sampingku mendengarkan, sesekali bertanya, biayanya berapa, dihitung dari tanggal berapa. Ia yang terbiasa dengan dunia teknik, terbiasa dengan pengukuran yang akurat. Aku rasa itu bagus, karena masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan perasaan. Sore harinya, Budi kembali bekerja di bengkel, aku di kamar kos melakukan hal penting lainnya. Mengganti semua kata sandi email, perbankan, akun login CCTV, dan mematikan akses dari perangkat yang tidak perlu. Aku tidak mau suatu hari nanti ada yang tidak sengaja meminjam ponsel Budi lalu penasaran. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pepatah lama itu sangat relevan saat ini. 2 hari kemudian, Bu Ratna memberitahu ada calon pembeli yang akan melihat rumah. Aku dan Budi tidak datang langsung. Kami hanya meminta Bu Ratna untuk mengantar mereka di jam-jam sepi, dan memintanya membuka pintu dengan kunci cadangan yang sudah kutitipkan sebelumnya di sebuah tempat fotokopi dengan nama lain. Bukan karena licik, tapi agar tidak ada yang bisa melacak keberadaan kami. Saat calon pembeli datang, aku duduk di kamar kos dengan jantung berdebar. Perasaannya aneh sekali. Rumahku sendiri, tapi aku tidak berani pulang. Tapi kemudian aku mengingatkan diriku sendiri, rumah adalah aset, bukan belenggu. Selama kita memegang hak untuk memutuskan, rumah itu baru punya arti. Bu Ratna melakukan panggilan video, menunjukkan sekilas sudut-sudut rumah, agar aku tahu calon pembeli tidak berbuat macam-macam. Aku melihat ruang tamu yang kosong dan dingin, melihat rambatan bunga di teras. Hatiku nyeri seperti ditusuk jarum. Aku memalingkan wajah sejenak, lalu melihat lagi. Jika aku terus membiarkan perasaan mengendalikan, aku akan kembali ke lingkaran yang sama. Calon pembelinya adalah sepasang suami istri parubaya. Mereka suka rumah itu karena dekat pasar, gangnya bersih, dan aksesnya mudah. Mereka bertanya detail soal surat-surat dan riwayat pinjaman. Bu Ratna menjawab dengan rapi, rumah ini masih dalam agunan bank. Pemilik menjualnya untuk pindah. Utang akan dilunasi dan hak tanggungan akan dilepaskan sebelum akad jual beli. Cara bicaranya yang profesional membuatku tenang. Malam itu, aku dan Budi menghitung harga. Aku tidak memasang harga tinggi. Aku hanya butuh terjual dengan harga wajar. Kami sepakat di angka sekitar 4,1 miliar rupiah. Budi menatapku. Setelah terjual, dikurangi sisa utang, kita masih punya berapa?
Aku mengambil pulpen, mencatat. Sisa utang sekitar 1,65 miliar. Ditambah biaya pelunasan, biaya agen, dan notaris, diperkirakan kami masih akan memegang sekitar 1,35 miliar. Angka itu tidak membuatku gembira, hanya membuatku bisa bernapas. Karena setidaknya, itu adalah modal untuk memulai lagi. Uang bersih, uang hasil keringat, bukan uang dari meminta-minta, apalagi uang untuk menanggung utang orang lain. Selama hari-hari itu, keluarga mertua masih menelepon, tapi nada mereka sudah berbeda. Pak Suryo tidak lagi membentak, berganti dengan pertanyaan-pertanyaan menyelidik, "Kamu sudah pulang? Rumahmu tidak apa-apa?" Kadang Bu Lastri mengirim pesan, "Rin, Nak, Ibu khawatir. Jaga kesehatan ya." Aku membacanya, tapi hatiku tidak lagi melunak seperti dulu. Aku tahu, kekhawatiran beliau bukan khawatir aku lelah, tapi khawatir beliau ikut terseret masalah. Ketika menyentuh rasa takut, barulah orang mau mundur. Budi tetap mentransfer uang bulanan untuk ibunya. Setiap kali selesai, ia akan berkata, "Aku melakukan ini agar tidak ada yang bisa bilang kita memutuskan hubungan." Aku tidak melarangnya. Aku hanya mengingatkan, sesuai janji, sesuai jumlah. Hubungan keluarga bukan untuk ditukar dengan kekuasaan. Seminggu kemudian, calon pembeli memberikan uang tanda jadi. Kami menjadwalkan hari untuk ke notaris. Budi meminta izin cuti pagi pada bosnya. Aku juga mengambil cuti. Kami berdua mengenakan pakaian rapi, langsung menuju kantor notaris. Aku berpakaian rapi bukan untuk pamer, tapi untuk bekerja. Aku ingin semuanya berjalan seperti sebuah prosedur, semakin biasa, semakin tidak menarik perhatian. Saat menandatangani, tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena perasaan seperti sedang menandatangani penutupan sebuah babak kehidupan. Aku melirik Budi. Ia juga gemetar, tapi berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. Orang bilang, laki-laki membangun rumah, perempuan membangun kehangatan. Tapi hari ini, kami berdua dengan tangan kami sendiri mencabut satu bata dari rumah itu demi menyelamatkan seluruh bangunan agar tidak dijadikan rampasan oleh keserakahan. Selesai dari notaris, bank melepaskan hak tanggungan, uang masuk ke rekening sesuai jadwal. Aku melihat notifikasi saldo bertambah, tapi tidak merasa senang. Hanya lega. Lega seperti baru saja melepaskan seutas tali dari leher. Malam terakhir di Jakarta, kami tidak kembali ke rumah lama. Aku hanya berdiri di ujung jalan, memandangi gang itu dari kejauhan. Lampu kuning masih menyala, rambatan bunga masih menjuntai. Aku tidak masuk, tidak juga mengambil foto. Aku hanya menatapnya sejenak, lalu berbalik. Ada hal-hal yang cukup disimpan di dalam hati. Menyimpannya dalam bentuk tindakan hanya akan membuat kita lemah. Budi bertanya, "Kamu sedih tidak?" Aku menjawab, "Sedih. Tapi sedih bukan berarti harus kembali untuk direndahkan. Lebih baik sakit sekali daripada sakit terus-menerus." Kita memilih sakit sekali. Keesokan paginya, kami berangkat ke terminal lebih awal. Aku membawa tas berisi dokumen dan sebuah koper pakaian. Budi membawa serta peralatan montir dasarnya, karena katanya, kemanapun kita pergi, selama punya keahlian, pasti ada jalan. Aku mendengarnya dan hatiku terasa lebih kuat. Bus melaju meninggalkan Jakarta. Kota masih ramai, masih bising, tapi hatiku anehnya terasa tenang. Kami memilih Semarang untuk memulai lagi. Bukan karena kota itu kaya atau mewah, tapi karena kami butuh tempat yang cukup jauh agar batasan kami tidak lagi bisa diinjak-injak. Aku melihat dari jendela, deretan rumah perlahan-lahan surut, lalu berubah menjadi warna-warni yang kabur. Dan di dalam dadaku, aku berjanji pada diri sendiri, mulai hari ini, kehidupan kami tidak akan lagi dijalani di bawah bentakan siapapun. Bus tiba di Terminal Terboyo Semarang saat hari masih pagi. Angin laut yang asin terasa berbeda dari udara lembab Jakarta setelah hujan. Aku turun, menarik koper, melihat sekeliling kota yang asing. Hatiku terasa kosong sekaligus ringan. Kosong karena tidak ada lagi gang yang familiar. Ringan karena mulai sekarang, tidak ada yang bisa seenaknya masuk ke dalam hidup kami. Kami menyewa sebuah kamar kos di jalan kecil dekat pemukiman, tidak terlalu dekat pantai agar tidak bising, juga tidak terlalu jauh ke dalam, agar mudah untuk bekerja. Kamarnya tidak besar tapi bersih. Ada jendela yang menghadap ke deretan pohon ketapang. Ibu kosnya orang Jawa, bicaranya lugas. Bertanya sekali, lalu tidak lagi. "Kalian kerja apa?" Aku menjawab singkat, "Kami bekerja serabutan, Bu." Beliau mengangguk. "Bagus. Di sini, siapa yang mau kerja pasti bisa hidup." Hari pertama, aku membuka ponsel mencari lowongan kerja. Sementara Budi membawa peralatannya, berkeliling mencari bengkel. Ia tidak malu. Ia sudah terbiasa dengan bau oli. Terbiasa juga menunggu orang menilai apakah ia layak diterima atau tidak.
Aku melihatnya melangkah keluar pintu, hatiku tiba-tiba terasa hangat. Pria yang punya keahlian itu seperti punya jangkar. Sebesar apapun badai, sulit untuk menyeretnya pergi. Aku sendiri melamar sebagai pramuniaga di sebuah toko perabotan di mal kecil. Pekerjaannya tidak baru, hanya saja pelanggan di Semarang bicaranya lebih lembut, tidak banyak yang menawar dengan gaya kurangin sedikit dong, Mbak, buat penglaris. Manajer menanyakan pengalamanku, aku menjawab secukupnya. Tidak menceritakan masa lalu. Aku sadar, ada cerita yang jika diungkapkan hanya akan membuat orang lain menatap kita dengan rasa ingin tahu. Budi lebih beruntung dariku. Ia diterima masa percobaan di sebuah bengkel yang khusus melayani mobil pribadi. Pemilik bengkelnya, seorang pria berusia 40-an, melihat tangan Budi dan bertanya, "Sudah lama jadi montir, Mas?" Budi menjawab jujur, "Saya biasa servis rutin, ganti oli, periksa kaki-kaki, Pak. Kalau untuk diagnosis mendalam, saya masih belajar." Pemiliknya tertawa, "Tidak apa-apa. Di sini yang dibutuhkan orang yang mau belajar. Hari-hari pertama, kami benar-benar hidup pas-pasan. Pagi aku berangkat kerja, sore pulang mampir ke pasar membeli beberapa ekor ikan, sedikit sayuran, kadang seikat bawang dan cabai. Budi pulang lebih malam karena bengkel ramai. Makan malam kami seringkali hanya sayur bening, ikan goreng, dan sambal. Sederhana, tapi aku merasa enak. Enak karena tidak ada bentakan, tidak ada tatapan mengawasi. Minggu kedua, gaji masa percobaan Budi cair lebih dulu. Ia meletakkan amplop gajinya di meja, tersenyum tipis. Tidak banyak, tapi rutin. Aku mengambilnya, tidak bersorak seperti anak kecil. Hanya mengangguk. Rutin itu sudah cukup. Aku sudah melewati cukup banyak hal untuk mengerti, yang paling menakutkan bukanlah kekurangan sedikit, melainkan terseret ke dalam lubang tanpa dasar. Kami membuat jadwal baru. Budi bekerja shift pagi, aku shift sore. Jadi pagi aku bisa mencuci, memasak, sorenya Budi yang menjemputku. Jika ada waktu luang di malam hari, kami berjalan-jalan di Simpang 5. Angin malam yang sejuk, melihat lampu-lampu kota. Terkadang Budi membelikan 2 gelas wedang ronde. Aku memegang gelasnya dan hatiku terasa dihangatkan. Keluarga mertua masih menelepon. Tapi sejak di Semarang, aku tidak lagi mengangkatnya dengan rasa takut. Kami berdua sudah sepakat, siapapun yang menelepon, angkat sekali, bicara singkat, tidak memberitahu alamat, tidak berjanji akan segera pulang. Budi tetap mentransfer uang untuk ibunya, setiap bulan dengan jumlah yang sama, tanggal yang sama. Ibu mertua pernah mengirim pesan, "Bapakmu marah." Budi hanya membalas, "Aku akan tetap mengurus, tapi aku tidak bisa membiarkan siapapun tinggal bersama kami." Tidak lebih, tidak kurang. Dika juga menelepon beberapa kali, suaranya kadang memelas, kadang kesal. Aku tidak bicara langsung. Budi yang mengangkatnya, hanya mengucapkan satu kalimat, "Utangmu, urus sendiri," lalu menutup telepon. Aku melihat Budi melakukan itu, hatiku kasihan sekaligus bangga. Kebiasaan menanggung beban yang sudah mendarah daging sejak kecil itu, perlahan-lahan sedang ia lepaskan. Setelah sebulan, Budi mulai belajar lagi. Siang hari bekerja di bengkel, malamnya ia membuka ponsel melihat materi-materi online. Kadang ia meminta izin pada bosnya untuk mengamati montir senior mendiagnosis kerusakan dengan alat pindai. Aku menggodanya, "Kalau belajar terus, nanti kamu jadi dokter mobil." Budi tertawa, "Mobil juga punya penyakit. Kalau mau menyembuhkannya, harus tahu dulu penyakitnya apa." Ucapannya terdengar santai, tapi aku tahu itu adalah keseriusannya untuk masa depan. Sementara aku, pekerjaanku sebagai pramuniaga mulai stabil. Aku sudah hafal tata letak barang, nama produk, dan cara merekomendasikan tanpa terkesan memaksa. Manajer pernah berkata, "Rina, kamu kalau bicara itu enak didengar ya. Pelanggan suka kembali dan mencarimu." Aku mendengarnya hanya tersenyum. Di usiaku yang ke-26, aku tidak lagi butuh pujian untuk merasa percaya diri. Aku butuh stabilitas untuk hidup. Hingga akhir bulan kedua di Semarang, tubuhku mulai terasa berbeda. Aku sering mengantuk, setelah makan sering mual. Awalnya kukira karena perubahan cuaca, tapi suatu pagi saat berdiri di depan toko, tiba-tiba aku merasa pusing. Aku izin ke gudang untuk duduk sejenak, jantungku berdebar kencang. Di kepalaku terlintas sebuah kemungkinan yang campuran antara harapan dan ketakutan. Malamnya aku berkata pada Budi, "Mas, aku merasa aneh." Budi menatapku lekat-lekat, bertanya pelan, "Apa mungkin?" Aku tidak menjawab, hanya mengangguk. Kami pergi ke apotek membeli alat tes kehamilan. Aku tidak membuatnya menjadi momen spesial. Aku hanya masuk ke kamar mandi, menutup pintu, menatap garis yang muncul dengan tangan gemetar. Saat pintu terbuka, Budi sudah menunggu di luar, tatapannya cemas sekaligus berharap. Aku menunjukkan alat tes itu. 2 garis, jelas.
Budi membeku seolah tidak percaya, lalu ia tersenyum, tapi matanya merah. Ia menggenggam tanganku erat. Jadi, kita akan punya anak, Rin? Aku mengangguk, tenggorokanku tercekat. Aku tidak menangis, tapi mataku panas. Setelah semua kekacauan yang kami lewati, akhirnya ada satu hal yang datang tepat waktu, seperti sebuah hadiah atas keputusan tegas kami. Budi berjongkok, meletakkan tangannya di perutku dengan sangat lembut, seolah takut menyakitinya. Ia berbisik, suaranya seperti sebuah sumpah. Aku akan menjadi ayah dengan cara yang berbeda. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh dengan dibanding-bandingkan atau dipaksa menanggung beban. Aku menatapnya, melihat di matanya bukan hanya kebahagiaan, tapi juga sebuah kesadaran baru. Kebahagiaan yang disertai tanggung jawab, bukan yang disertai ketakutan. Tepat malam itu, saat aku sedang mencatat jadwal pemeriksaan kandungan dan menghitung ulang anggaran untuk bulan-bulan ke depan, ponsel Budi berdering. Nama yang muncul, Pak De Agus, kerabat dari pihak ayah yang dihormati Budi, orangnya lugas dan jarang menelepon jika tidak ada urusan penting. Budi mengangkatnya, aku tidak mendengar dari pengeras suara, hanya memperhatikan wajahnya. Setelah beberapa kalimat, raut wajah Budi berubah, bibirnya terkatup. Ia terus menjawab iya, Pak De, lalu menutup telepon. Aku langsung bertanya, ada apa? Budi menatapku, suaranya pelan. Pak De bilang, Dika berulah lagi. Kali ini bukan lagi masalah keluarga, dia terlibat masalah besar. Bapak dan ibu sedang kalut. Aku tidak bertanya lebih detail saat itu. Aku hanya meletakkan tangan di perutku, berjanji pada diri sendiri. Mulai sekarang, setiap keputusan kami bukan lagi hanya untuk kami berdua, tapi juga untuk anak yang akan datang. Dan batasan yang sekali sudah dibangun, semakin tidak boleh dibiarkan siapapun merobohkannya. Malam itu aku tidak bisa tidur. 2 garis di alat tes kehamilan itu seolah masih tergambar di depan mataku. Sebuah kebahagiaan, sekaligus sebuah pengingat. Mulai sekarang, aku tidak punya hak untuk nekat seperti dulu. Aku meletakkan tangan di perutku, merasakan tubuhku yang sunyi seolah sedang memulai kehidupan baru. Sementara Budi, ia duduk termenung di tepi ranjang, ponsel masih di tangannya. Setelah menerima telepon dari Pak De Agus, sikapnya persis seperti malam hujan di Jakarta itu, kaku, seperti ditarik kembali ke lingkaran yang lama. Bedanya, sekarang aku tidak lagi panik, aku hanya merasa dingin dan jernih. Pak De bilang apa lagi? Tanyaku. Budi mengangkat kepala, matanya merah. Pak De bilang, Dika dipanggil polisi. Dia terlibat dalam sindikat judi online. Bukan lagi pemain biasa, dia jadi bandar kecil untuk teman-temannya di kampung. Kalau menang, uangnya dia simpan. Kalau kalah, dia yang menanggung. Sekarang semuanya terbongkar, orang-orang datang ke rumah menagih dengan marah. Aku mendengarnya dan merinding. Judi, jika sudah sampai menjadi bandar, bukan lagi soal kerugian puluhan juta. Itu adalah lubang hitam yang bisa menelan seluruh keluarga. Aku bertanya satu hal yang sangat praktis. Kerugiannya berapa? Budi menelan ludah. Pak De bilang, perkiraannya lebih dari 1 miliar, tapi masih tergantung penyelidikan. Ada yang melapor, ada yang merasa ditipu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya teringat orang tuanya. Menjual rumah peninggalan saja tidak cukup untuk membayar 780 juta. Sekarang si bungsu menaikkannya menjadi lebih dari 1 miliar. Dulu dilindungi, sekarang ia semakin merusak. Budi melanjutkan, Bapak dan Ibu panik. Bapak menelepon Pak De, meminta tolong mencari koneksi, tapi Pak De bilang kalau sudah urusan hukum, mau bagaimana lagi? Aku terdiam. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, apalagi jika sudah melanggar hukum. Aku menatap Budi, berkata perlahan. Kamu sudah lihat, kan? Ini bukan lagi soal membantu adik, ini adalah konsekuensi. Budi menunduk. Aku takut Bapak dan Ibu sudah tua, tidak kuat menanggungnya. Aku mengangguk, suaraku lebih lembut tapi tidak goyah. Aku juga kasihan pada orang tua. Tapi kasihan bukan berarti menanggung kesalahan. Kalau kamu terjun ke dalamnya, kita akan kehilangan segalanya. Dan kalau kita kehilangan segalanya, anak kita mau hidup dari apa? Kata anak membuat Budi sedikit terhenyak. Ia menatap perutku, lalu menatapku seolah baru saja benar-benar sadar. Kamu benar. Kurang dari 10 menit kemudian, ponsel Budi berdering terus-menerus. Kali ini, ibu mertua, Budi mengangkatnya, menyalakan pengeras suara. Suara Bu Lastri terdengar sangat berbeda. Tidak ada lagi nada menggurui, yang ada hanyalah suara orang panik. Budi, nak, kamu di mana? Pulanglah, Dika dibawa orang, bapakmu tidak kuat berdiri, ibu takut sekali. Budi menelan ludah. Bu, tenang. Kalau dipanggil polisi, ikuti saja prosesnya. Jangan berbuat macam-macam. Bu Lastri menangis, ibu bisa apa?
Tapi orang-orang datang menagih uang. Mereka mengancam ibu. Ibu tidak tahu harus cari kemana. Nak, ibu mohon. Aku menatap Budi. Aku tahu, permohonan ini bukan meminta beberapa juta. Ini adalah permintaan pelampung sekali lagi. Dan jika kami memberikannya, kami akan ikut tenggelam. Budi berkata, suaranya bergetar tapi berusaha tegas. Bu, kalau butuh uang untuk makan dan obat, aku akan tetap kirim seperti bulan lalu. Tapi untuk utang Dika, aku tidak punya. Bu Lastri tercekat. Kamu bicara begitu artinya kamu meninggalkan ibumu? Aku mengambil alih ponsel, berbicara dengan nada lembut tapi jelas. Permisi, Bu, ini Rina. Kami tidak meninggalkan ibu. Kami akan tetap mengirim uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi urusan Dika adalah urusan hukum. Saya mohon ibu mengerti, kami tidak bisa membayarnya. Karena dibayar pun tidak akan selesai, dan kami bisa dianggap terlibat. Di seberang sana hening sejenak, lalu Bu Lastri terengah-engah. Terlibat? Kamu bicara apa? Aku menjawab, bukan saya mengancam Bu, saya bicara jujur agar ibu takut dan berhenti. Kalau ibu sayang pada anak, sayangilah dengan cara yang benar. Dika salah, ia harus menanggungnya. Hanya dengan begitu ia bisa sadar. Saat itu, Pak Suryo merebut telepon. Suaranya tidak lagi berwibawa, hanya penuh kepahitan. Kalian hebat sekali ya, dulu aku minta 200 juta kalian lari. Sekarang Dika ditangkap, kalian hanya menonton? Aku mendengarnya dan sadar, inilah badai yang mereka tabur sendiri. Tapi aku tidak menjawab dengan amarah. Aku menjawab dengan tenang. Iya Pak, kami menonton dari jauh. Kami akan tetap mengirim uang agar Bapak dan Ibu bisa hidup, tapi kami tidak akan membayarnya. Membayarnya hanya akan membuat Dika berpikir ia masih punya sandaran. Pak Suryo menggeram, kamu tahu apa? Dia itu adik iparmu. Aku berkata perlahan. Iya Pak. Justru karena dia adik ipar, makanya saya tidak mau dia semakin terjerumus. Kalau Bapak dan Ibu terus menolongnya dengan uang, ia akan menjatuhkan Bapak dan Ibu lagi dengan kesalahan yang lain. Kali ini sudah sampai ke polisi, tidak bisa disembunyikan lagi. Pak Suryo terdiam. Aku mendengar napasnya yang berat. Mungkin untuk pertama kalinya ia harus menghadapi kenyataan. Wibawa di dalam rumah tidak bisa menutupi konsekuensi di luar. Budi mengambil kembali ponselnya, mengucapkan kalimat terakhir dengan singkat. Bapak dan Ibu, minta tolong Pak De Agus untuk mendampingi. Aku akan tetap kirim uang bulanan. Selebihnya, aku tidak bisa janji. Lalu ia mematikan telepon. Aku melihat Budi. Ia duduk diam, bahunya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena sakit. Bagaimanapun juga, itu adalah orang tuanya. Aku mendekat, meletakkan tanganku di bahunya. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Menjaga batasan hari ini adalah menjaga hidup kita dan hidup anak kita. Budi menoleh, matanya merah. Aku merasa kejam. Aku menggeleng. Tidak, kejam itu adalah membiarkan kejahatan terus tumbuh. Kita hanya memilih jalan yang sulit, tapi benar. Beberapa hari kemudian, Pak De Agus menelepon lagi, memberikan kabar yang lebih jelas. Dika diproses hukum karena keterlibatannya dalam perjudian online. Para korban, rentenir, dan orang-orang yang ditipu, semuanya menuntut. Orang tua mertuaku harus menjual sisa tanah mereka, ditambah meminjam dari kerabat, untuk sekadar menyelesaikan urusan perdatanya. Dika sendiri ditahan. Kabar itu menyebar di kampung seperti api. Pak Suryo, dari orang yang selalu merasa harus didengar, menjadi orang yang menghindari tetangga. Bu Lastri menjadi kurus, tidak lagi punya tenaga untuk menelepon dan mengajariku menjadi menantu. Budi tetap menepati janjinya. Setiap bulan ia mengirim sejumlah uang agar orang tuanya bisa hidup, tidak lebih, tidak kurang. Sementara untuk Dika, ia tidak menjenguk, tidak juga mencari koneksi. Ia hanya menitipkan satu pesan pada Pak De Agus, tanggung sendiri, sadar sendiri. Terdengar dingin, tapi aku yakin itulah kalimat yang paling perlu didengar oleh Dika. Sementara kami, kehidupan di Semarang perlahan-lahan tertata. Budi bekerja dengan baik, bosnya memberinya kesempatan untuk belajar lebih dalam soal diagnostik, gajinya pun naik. Aku masih bekerja di toko, tapi sekarang di dalam tasku selalu ada buku catatan kehamilan. Setiap kali USG dan mendengar detak jantung anakku, aku semakin yakin keputusan di malam hujan itu adalah keputusan yang benar. Jika malam itu aku menyerahkan kamar, uang, dan batasan, mungkin hari ini aku masih hidup dalam ketakutan. Dulu kukira keluarga adalah tempat untuk bersandar. Tapi setelah semua ini, aku sadar, keluarga hanya layak menjadi sandaran jika ada rasa hormat. Tanpa rasa hormat, keluarga bisa menjadi perangkap yang paling manis. Pelajaran yang kuambil adalah, berbakti bukan berarti patuh buta. Menyayangi keluarga bukan berarti menanggung kesalahan mereka. Terkadang, berani berkata tidak adalah satu-satunya cara untuk menjaga martabat
kebahagiaan, dan masa depan anak-anak kita.